Mungkin di hari yang gak akan pernah datang gue butuh bantuan lu. Tapi Iya. ini mungkin gak akan datang. Katanya Iya. sial. Gila ya. Itu Itu politics juga sama kayak Iya. gitu. Ada dua macam orang gitu. Ada orang yang datang hanya kalau butuh. Ada orang yang actually believe in friendship is exist gitu in politics. Tapi at the end of the day kita harus terima fakta bahwa it can never be the ultimate criteria of someone's political decision. Saya nggak mau kasih contoh, tapi udah banyak orang yang bersahabat, tapi pada akhirnya karena politik justru mereka nggak bisa bareng lagi gitu. Ya. Balik lagi di Malaka Podcast, kali ini bersama dengan saya, Kania Shita, dan Ferry Irwandi. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena ini adalah kepala daerah ya, wakil kepala daerah dan sekaligus kayaknya mau nyalon juga ya untuk berikutnya, nanti mungkin bisa diceritain juga. Ada Mas Emil Dardak di sini. Ini yang pertama di podcast kita nih, kepala daerah dan kayak calon bakal nyalon kan ya Mas ya? Nyalon lagi. Oke, Mantan nyalon sih lagi. sebenarnya karena sekarang lagi purna. Karena ini Sejak udah Februari selesai ya. udah selesai. Kan kosong. Terus baru pilihan lagi November. Terus kegiatan apa mas setelah kosong gitu? Pengangguran kah atau gimana? Sebenarnya officially ya harusnya ya. Officially kan sebenarnya saya pensiunan. Oh iya. Pensiunan dari wakil gubernur. Ya. Tapi ya waktu begitu selesai ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sektor corporate gitu ya, finance gitu, diajak ayo bantu dong jadi advisor lah apa. Jadi akhirnya ada kerjaan juga. Tapi kan berapa bulan kemudian udah harus Udah persiapan harus kampanye. pilkada lagi Iya. gitu. Jadi ya waktunya lebih banyak persiapan untuk campaign ya. Dibanding Karena kan pas ngerjain banget tuh finance kita finance. selesai itu pas pilpres juga selesai, pileg selesai. Walaupun saya kira tuh dulu waktu selesai pileg itu udah selesai. Ternyata habis itu banyak dramanya kan. Setelah coblosan, wah ngawal suara lah apalah gitu. Balik ini suaranya bisa hilang, ini suaranya bisa pindah, suaranya bisa, aduh capek banget. Sampai akhirnya ya udah gitu. Oh itu karena jabatan Mas Emil di partai ya? Iya, karena Iya, juga di kan partai ketua jadi kita DPP. jagain, calegnya Timur datang ya? ke kita, "Pak tolong kita hitungan angkanya," gitu, berubah-berubah. Ketua partai apa nih? Gerindra? DPP Jatim kan? PDI kan? Demokrat. Sempat di PDI nggak mas Emil? Enggak ya? Hah? Sempat di PDI nggak? Waktu saya di Trenggalek kan Iya. koalisi yang mengusung PD Perjuangan, Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN, Hanura, P3. Oh. Jadi kemarin tapi mengawal suaranya Demokrat kan? Kemarin Iya. mengawal suara Demokrat, menjalankan tugas Iya. untuk mengawal Demokrat di Jawa Timur. Tapi juga dapat tugas untuk bantu di Pilpres untuk Pak Prabowo sama Mas Gibran. Berarti Iya. kalau ini ada peluang jadi menteri nggak sih mas? Nggak tahu bos. Maksudnya Itu ke situ. Enggak ya, itu kan sekarang udah jelas. Kita kemarin kan di Jawa Timur kan ada Partai Gerindra sebagai koalisi ya, sebagai pengusung. Kan itu Pak Prabowo juga. Jadi dia yang nentuin menteri. Nah, tapi kan ini udah dapat tugas dari Pak Prabowo maju jadi wakil gubernur lagi. Wakil gubernur lagi. Iya, justru mau maju Jawa Timur lagi Dengan- sebagai wakil Dengan gubernur Bu dengan Kofifa lagi dong. Bu Kofifa. Oh. sih. Jadi sekarang udah mulai running campaign nih Mas. Sekarang. Saat ini ya. Ini Sekarang udah mulai officially belum. belum ya? Karena masa kampanye tuh resminya tuh nanti bulan September akhir Oke. sampai November Oke. akhir. Gitu. Dia Cuma masih- bulan actually. Iya. Cuman sekarang ya mulai banyak simpul-simpul masyarakat gitu kan. Kita juga terus sebenarnya gini loh, maksudnya even setelah selesai jabatan, hubungan kita dengan organisasi, dengan paguyuban, dengan stakeholder kan nggak berhenti di situ gitu. Jadi kita tetap lanjut gitu. Jadi ya sama, ini ngelanjutin, cuman intensitasnya jadi tinggi karena mereka juga jadi ini momen juga untuk consolidate dukungan mereka ke kita. Oke. Kita kulik-kulik backstory-nya dulu kan ya. Background story. Tapi bentar. Mas Emil. Ini, Oh, belum. ini soalnya menarik sih, karena kan Mas Emil ini di peta perpolitikan nasional itu kan bukan lumayan lagi, sangat dikenal bahkan kan. Karena prestasinya, karena pendidikannya, usia masih muda, ganteng pula ya kan. Justru saya mempertanyakan nih sebenarnya Mas, dengan resource yang udah Mas punya, infrastruktur sosial yang udah Mas bangun nih,
nggak sayang tetap jadi wakil gubernur di next pilkada, nggak mau gubernur DKI gitu Mas atau wali kota Tangsel gitu. Loh kok malah jadi wali kota Tangsel? Ya biar yang bener dikit gitu loh Mas, biar yang lebih oke dikit. Bukan yang sekarang enggak ya, cuman enggak maksudku Gini, pilkada tuh bukan sekedar sesuatu pertimbangan pribadi ya, artinya seakan-akan ya semakin cepat kita naik tangga semakin baik gitu ya, nggak selalu seperti itu gitu. Saya menjalani hidup always agak sering diasosiasikan dengan tercepat lah, termuda, kayak misalnya dulu ngambil PhD itu lulus umur 22 dianggap tercepat, termuda. Terus waktu dulu umur 25 bahkan pernah dapat mandate jadi interim CEO sebuah lembaga pembiayaan infrastruktur dan dengan capital mencapai hampir 2 triliun gitu waktu itu. Kemudian menjadi bupati juga waktu itu dalam untuk ukuran waktu itu termuda gitu ya. 30 waktu maju pertama. Jadi wagub juga waktu dicalonkan 33. Waktu itu paling muda. Jadi selalu muda-muda, tapi at some point kan it's not about secepat mungkin kita progress gitu. Jawa Timur punya penduduk 40 juta. GDP-nya more or less 2.500 triliun, itu sudah nomor 2 se-Indonesia setelah Jakarta. Banyak banget yang masih bisa dikerjakan. Nah pertanyaannya, kalau gitu jadi wagub kan katanya ban serep doang. Emangnya apa manfaatnya kan gitu kan? Enggak, wagub tuh bukan cuma ban serep, tergantung gubernurnya juga. Dan saya cukup beruntung punya gubernur yang memberi ruang untuk wagubnya juga ikut kontribusi nyata di dalam kerjaan kita gitu. Jadi banyak yang bisa dikerjain. Jawa Timur terlalu besar untuk dikerjakan sendirian oleh seorang gubernur dan gubernurnya juga memberi ruang. Jadi when you actually make an impact gitu, ada yang benar-benar dikerjain, kayaknya ngejar jabatan dan gini loh, ada juga emotional attachment ke warga dong. Oh iya. Dulu kita Bupati Trenggalek, jadi wagub di Jawa Timur, Trenggalek di Jawa Timur juga. Terus tiba-tiba udah sekarang cari peluang gitu ke Jakarta, ke Tangsel. Tangsel ada Marcel bos, teman gua. Lagunya ini banget tuh, muncul banget di kepala tuh gitu. Marcel untuk Tangsel gitu. Catchy banget nih lagu nih. Jadi emang mau mendedikasikan, bukan mendedikasikan ya, berarti ada unfinished business di Jawa Timur yang emang mau diterusin lagi. Karena kan Trenggalek itu 1 jam dari Kediri kalau nggak salah ya Mas. Ya 1 jam kalau dari Kediri kota. Iya. Kalau 1 jam, ya 1 jam kalau udah tahu cara beloknya. Berarti kan ini langka ya. Ini pertama kali, mungkin bukan pertama. Oke, buat gue ini pertama kalinya ngelihat ada orang yang menjejaki karir politik sebagai pimpinan daerah. Itu kan biasanya kalau di era modern ini tek 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 gitu loh Mas. Dua bahkan nggak sampai 1 periode 2 tahun. Ya contohnya Pak Jokowi lah gitu lah. Contohnya Pak Jokowi DKI Jakarta 2 tahun naik presiden kan. Sebagai politisi itu Mas nggak ngerasa takut kehilangan momentum kah atau? Tergantung tujuan akhirnya. Oh. Saya sih nggak pasang goal, habis ini harus jadi apa gitu loh. Bahwa wagub itu one step closer untuk jadi gubernur, itu betul dong, ya kan, gubernur Jawa Timur. Tapi jalan ke sana juga banyak uncertainty-nya gitu, banyak hal yang nggak bisa kita predik gitu. Tapi kalau ditanya mandat apa yang paling dekat untuk menjadi gubernur Jawa Timur, ya wagub Jawa Timur periode kedua kan gitu kan orang bilang, karena gubernur juga kena term limit kan, nggak mungkin maju lagi misalnya gitu. Tapi juga nggak pasti gitu, bukan berarti karena bakal jadi gubernur saya fokus 5 tahunnya ini loh. Kita lagi bangun kawasan ekonomi khusus di Singosari yang akan ada program masters dari King's College London, which is one of the top university di dunia, akan buka S2 digital economy di situ. Kita punya bayangan bahwa bukan cuma Surabaya tapi Malang bisa jadi kawasan yang world class untuk education. Kita juga punya one of the most advanced industrial park di Gresik misalnya. Itu kan harus juga kita kawal pembangunannya, ada
project air minum yang senilai kurang lebih 2 triliun yang masih harus dijaga continuity-nya gitu. Jadi kerjaan-kerjaannya nih nggak kaleng-kaleng nih sebenarnya gitu loh yang diurusin. Masalahnya juga progres ada, masalah juga masih ada gitu. Jadi Ya. ini 5 tahun juga buat portfolio oke gitu kan apa yang dikerjain. Nah jadi bahwa kalau momentumnya hilang gimana? Ya nggak tahu ya. Kalau tanya nanti di kemudian hari nyesel nggak? Bisa aja sih nyesel bisa. Tapi kita realistis juga deh. Bukoviva itu juga approval ratingnya bagus banget gitu. Jadi apa poinnya gitu kita maksain diri compete sama orang yang memang juga beliau approval ratingnya bagus, orangnya baik sama kita gitu. Nggak ada alasan. Secara gitu. matematika nggak Dan masuk ya. lo cinta nggak sama Jawa Timur? Ya cinta lah gue mesti jadi pemimpin Jawa Timur nggak cinta. Gue kampung halamannya di situ, terus ngabdi di situ. Kalau orang dengar itu klise lah atau terlalu idealis lah atau utopian, tapi kenyataannya nggak mungkin nggak ada lah secercah gitu kan rasa Rasa sayang. rasa sayang sama daerah yang kita Iya, pimpin. iya, iya. Makan hati ada momennya makan hati, tapi di balik itu pasti ada emotional attachment. Jadi kita realistis saja, kita lihat juga bahwa Bukovivahnya masih Oke. kuat, Bukovivah juga baik banget sama kita. Ya apa ngapain gitu mikirin nanti gue nyesel, momentum gue hilang gitu. Dan nggak gampang juga gitu. Hari ini juga mau ngambil peluang-peluang lain kan gitu. Jadi ya kalau dibilang wah Emil terlalu cinta Jawa Timur makanya nggak ngelirik yang lain, kayaknya juga ini banget ya, idealis banget. Gas. Bahwa Jawa Timur tuh pilihan yang sangat baik, bahwa diajak bareng Bukoviva lagi itu juga sesuatu yang sangat layak disyukuri gitu. Jadi it's bukan hal yang berat gitu buat ngambil keputusan ini, bukan pengorbanan sama sekali. Ya. It's a privilege bahkan, meskipun embel-embel termuda udah bukan lagi jadi jadi reward gitu. Ya. Karena Jadi reward pencapaian lah gitu. Jadi. kecuali Wagub periode 2 termuda. Dibuat ya. Buat apa juga gitu kan, kayak siapa yang who cares gitu kan. Iya. Oke. Ada lagi? Atau kita coba kulik backgroundnya nih sekarang. Karena mungkin masih banyak yang belum terlalu ngikutin. Misalnya selama ini Mas Emil sebelum-sebelumnya dari mana kemana. Aku tuh justru sempet kayak ngekepoin profilnya. Dulu ternyata pernah bermusik ya, pernah nyanyi juga. Iya pernah ngarep pengen jadi penyanyi tapi kalah Oh. saingan sama Afgan, sama Vidi. Enggak. Ya benar-benar bahwa mereka lebih perform ya gitu. Cuman waktu itu tahun 2010 akhir dapat tawaran untuk masuk ke penjaminan infrastruktur Indonesia dan dikasih jabatannya full time. Jadi itu nggak memungkinkan lagi lah nyambi-nyambi musik secara serius. Jadi ya udah. Jadi enak punya alasan kita kenapa kalah saingan sama Afgan, salahin aja kerjaan kan gitu kan. Tinggal bilang Padahal gue ada full time work. ya gue ada full time work, padahal sama Afgan Ada yang lebih penting deh. Iya, gitu. Cuman sempat sebelum itu ya sempat lumayan lah, maksudnya not bad lah gitu. Masih bisa kalau pengen pamer-pamer ke anak kan gitu. Kalau ke orang lain mungkin dia udah ini ya, udah tahu faktanya gitu. Kalau anak masih ini pernah lo masuk chart gitu ya. Gitu. Jadi meski selama dia nggak bandingin sama Afgan aman lah. Tapi masuk chart gitu. Sempat buat album dulu tuh Mas. Dulu yang namanya bermusik harus keluar album. Single juga nggak ada cara lain. Nggak ada cara Nggak lain. ada EP. Karena fisik kan waktu itu kan memang orang kalau seneng lagu kita revenue modelnya beli album. Nggak ada Iya video dong. TikTok. Dan dulu kalau kita tuh punya obsesi pengen jadi pemusik gitu ya. Cita-cita kita dulu kan di toko-toko CD, zaman dulu ada toko CD kan. Iya. Toko-toko musik itu kita berharap ada CD kita di situ. CD. Jadi kebahagiaan terbesar tuh pernah di PS. Jadi PS tuh nggak tahu nih tempat ini sekarang apa ya gitu. Ada restoran. Jadi kalau ke lantai atas yang kalau ke sini ke bioskop, sini food court. Nah, itu tempat anak-anak SMA zaman ADC 1 tuh kan hangoutnya di situ tuh. ADC 1. You don't connect lah karena itu gitu loh. Ya. Terus kita ADC 1 itu 2002 ya. Yoi. Tahun-tahun itu kan itu ADC 1 tuh, Bos. Jadi di situ tuh di sini ada toko musik tuh gitu, dan anak-anak biasa hangout di sinilah gitu kan. Anak-anak SMA, kuliah gitu tuh. Nah, pernah waktu itu tiba-tiba denger lagu kita dimainin sampai kedengeran ke
keluar gitu. Wow gitu. Tapi sayangnya sekali doang sih, habis itu nggak pernah lagi. Saya Terus, bilang, wah "So gila, cool." lagu gue diputar gitu. Itu berarti sebelum ngambil studi ke Jepang? Kan studi Udah. PhD-nya oh udah Sudah, jadi waktu di Jepang kan tahun 2004. S1-nya kan di Australia ya? S1 sempat di Aussie. Heeh. Nah, ini juga jadi nyambung-nyambung tuh. Kemarin kan sempat rame tuh, ada yang nanya, "Ini ada calon pemimpin, ijazahnya gimana sih?" gitu. Oh. Nah, itu sebenarnya sama tuh jalurnya sama yang aku ambil Oh gitu. gitu, gimana tuh? Jadi kalau di global di luar negeri, terutama Inggris, Australia, itu mereka punya banyak jalur namanya pathway untuk masuk ke untuk dapat gelar mereka. Ada yang misalnya SMA kelas 2 itu nggak perlu nyelesain SMA kelas 3, dia pindah ke program namanya pre-university. Di Singapura ada O level, ada A level. O level plus 2 tahun itu jadi A level misalnya. Nah, O level ini bisa nggak milih A level, dia bisa milih ngambil pre-university atau foundation. Terus dia bisa langsung masuk university gitu. Nah, kemarin tuh yang sempat diramein di zaman Pilpres kemarin itu ya sama gitu. Cuma mungkin orang kan nggak ngeh gitu. Oh, itu sebenarnya pre-university gitu kan. Pre-U ya. Pre-U. Nah, habis itu dia lanjut ngambil program. Jadi Australia itu aku ambilnya di Indonesia. Karena dia punya kampus yang kerjasama. Dia bikin branch di Indonesia. Nah, kalau udah selesai diploma di situ bisa langsung masuk tahun kedua di Australia atau di Inggris gitu. Oh, bro. Jadi kita bisa loncat tahun kedua atau bahkan loncat langsung tahun ketiga. Nah, ini yang kita sebut pathway tadi. Nah, aku dulu ngambil S1-nya jadi diplomanya di sistem Australia, terus pindah ke University of Wales. Nah, Wales-nya nih Wales yang di Inggris. Oh, oke. Nah, itu langsung ke Wales, Mas, atau Itu juga kerjasama, ada kerjasama dengan kampus di Indonesia. Itu- Tapi semua kurikulumnya, terus ujiannya itu semua dinilai di sana. berarti sama persis dengan yang aku ambil. Aku juga gitu di CQ. Central Queensland? Iya, Di mana? Di double degree Aussie, tapi ngambilnya di yang program online Jakarta. Tapi ya kurikulum semuanya di situ semua. Iya kan, makanya Iya. Aussie kan ada kayak gitu. Iya, dan lebih nyaman karena masih bisa berkarir gitu. Exactly, nggak bisa tuh aku magang di World Bank kalau nggak begitu, atau dulu sempat di Ogilvy PR, nggak bisa kalau nggak. Tapi nggak bisa update Instagram jalan-jalan aja, itu aja sih minusnya, Mas. Dan nggak bisa pasang bio. Kita boleh ngambil kelas di Full-time boleh. Nah, terus wisuda juga di sana. Iya, wisuda Jadi juga. sebenarnya exactly the same program tapi offshore aja kampusnya gitu. Dan sekarang makanya King's College di London bisa buka di Malang. Nah, bayangin kalau jadi LPDP ya. LPDP kan pengen mendidik sebanyak-banyaknya anak-anak pinter kita, program-program dari top university. Kalau dia harus di Inggris, berapa biaya hidupnya? Mahal di akomodasi dan transportasinya ya. Biaya hidup akomodasi. Nah, ini dia nggak perlu keluar biaya hidup akomodasi, kan duit itu bisa dipakai buat nyekolahin ekstra 2 orang 3 orang lagi kan. Tapi nanti bionya nggak bisa banyak bendera, Mas, jadinya kalau kayak gitu. Bendera. Itu sosial media untuk flexing gitu. Tapi ini menarik sih. Kalau udah sekolah di King's College kagak perlu flexing lagi lah gitu. Tapi ini menarik, Mas. Soalnya kan emang kita concernnya emang di pendidikan ya. Dan aku ngambil metode ini dulu dianggap kayak, loh kok bisa? Kok ngambil cara kayak gini sih gitu kan? Karena biasanya anti mainstream. Iya, anti mainstream. Biasanya lumrahnya lulusan STAN. STAN dulu. STAN dulu. Sekolah kuliah kerja sebentar, S1, S2 pasti di luar gitu kan. Most of lulusan STAN kan kayak gitu. Cuman kan waktu termasuk Helmi Yahya tuh. Mas Helmi udah gak balik lagi dia ke Kemenko, keluar dia. Oh, jangan lupa di sini. Iya. Tanya langsung aja sama sering ngobrol juga. Tapi panutan lah, dia pemegang IP tertinggi sejak di kampus. Nah, pas aku ketemu program kayak yang di Queensland ini, Central Queensland ini, kayak oke, aku masih bisa di Jakarta nih, kurikulum sama persis, ujian susah. Maksudnya bukan yang sekolah abal-abal dan biaya. Oh iya bener, nggak main-main itu. Nggak main-main. Karena mereka kampus yang diakui betul di sana, semua ijazah yang dikeluarkan di seluruh dunia ya dicek lagi sama sana. Dan mereka nggak peduli followerku mau 1 juta, mereka nggak peduli. Terus aku pernah waktu ujian itu kan ngambil beberapa
bukan ujian sih, ada tugas tulisan gitu ya. Kan kita kebiasaan sekarang udah pakai AI prompt kan. Coba kedetek sama dia. Serius? Iya, kedetek. Jadi kayak Gimana? ini 20% AI, 30% AI waktu ngasih Makanya tulisan. diketik ulang bos. AI itu cuma jadi asisten. Nah, tulis ulang lagi. Terus mikir, oh canggih juga ya kampus gue. Nah di sini tuh aku malah ngelihat petnya, ngelihat trajektorinya gini mas. Sebenarnya kan emang secara biaya jauh lebih murah. Aku dibiayain endorse waktu itu. Jadi kayak ada bank endorse aku ya, nguliain aku ke Mm-mm. situ. Tapi kalau dikalkulasikan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh satu award di LPDP misalnya, itu jauh banget. Iya jauh. Makanya waktu ada King College mau ke Malang itu, ya saya mendukung kalau Mas Emil Masih ke bisa? situ. Masih bisa loh Hah? kalau mendaftar. Emang udah buka nih mas? Iya, Oh. LPDP-nya kita lagi mau roadshow buat beasiswa. Gue udah gak jabat lagi ya sebenarnya. Udah Posesif optimis menang. posesif. Udah. Kagak, nggak boleh sombong. Bahaya, aduh, ampun. Tapi Ini optimis kayaknya boleh. lebih Optimis nih. nggak apa-apa mas. Optimis. Itu yang namanya terlalu cinta tuh, saking Iya. passionate-nya jadi. Saya dukung kok, saya dukung. Enggak, tapi ya kita maksudnya program King's College itu dia lagi roadshow untuk beasiswanya LPDP. Memang salah satunya kan Pak Jokowi juga bilang bring top university ke Indonesia. Nah, ini alhamdulillah mau masuk ke Malang kan? Gitu. Iya. Nah, dia masuk di Malang, ya itu LPDP akan membiayai karena dan programnya Masters in Digital Economy. Oh, Gitu. masih bisa masuk nih. Masih bisa, nggak ada larangan kalau udah punya S2 di mana terus nggak boleh masuk. Aku berarti master 3 dong. Dan ekonomi semua. Aduh. Kalau di CQ aku ngambil 2 mas, double degree. Oh, double degree. Manajemen sama MBA. Cuman ya kebayang sih kayak ini nih underrated nih orang-orang ngelihat pet ini nih. Orang kan biasa di benak dia tuh kuliah, gue lulus S1, gue cari beasiswa, gue ke luar negeri, balik. Wih itu aku ngitung berapa dalam 2 tahun 3 tahun gue kehilangan pet karir nih. Iya, makanya semua orang sebenarnya punya situasi masing-masing. Iya. Ada yang katakanlah, maksudnya Mas dengan follower yang banyak, dengan jaringan karir yang luar biasa, there's so much to sacrifice gitu. Bukan berarti juga kita tuh kayak bully oriented, oh kampus luar negeri lebih bagus dari dalam negeri, enggak juga. Tapi kan Mas sudah sekolah di STAN, pengen punya exposure lain, makanya ngambil kan wajar aja kan, Iya. betul kan? Bukan berarti kampus kita nggak lebih bagus dari Iya, kita. Bagus, top keren. Cuman kan pengen, nah itu loh, maksudnya yang paling bahaya tuh kalau motivasinya salah gitu loh. Nah, Jadi pokoknya gue agak gelar gitu kan, asal aja ambil yang gampang lulus, yang apa itu yang sayang gitu. Jadi sayang banget. tapi buat sebagian orang ada yang memang kalau dia punya rezeki ya, katakanlah misalnya pun dia punya duit atau dia akhirnya dapat beasiswa, ada juga yang memang punya benefit kalau dia di luar negeri. Misalnya ya apa pengalaman hidup sendiri, membangun. Tapi kan itu relatif gitu loh. Kalau Mas nggak perlu ditempa lagi, udah networknya udah luas, nggak perlu ditempa lagi. Tinggal sekarang punya teman-teman program kalau bikin itu kan pasti dari negara-negara lain kan. Iya. Apalagi sekarang kita bisa gampang kenal sama temen, tinggal video conferencing segala macam juga udah bisa kenal dengan teman-teman dari berbagai negara gitu. Jadi ya itu tadi banyak situasinya masing-masing dan sebenarnya semakin banyak pilihan Iya, semakin itu bagus. maksud- iya, itu Jadi maksudku. orang-orang yang kayak Mas Ferry yang sebenarnya pengen punya education yang spektrumnya lebih luas, tapi nggak bisa karena A B C D E, sekarang jadi bisa. Iya, karena semakin banyak pilihan kan faktor pembiayaannya juga semakin ringan nih mas. Karena kan supply demand-nya makin ada, supply-nya makin tersedia nih. Kayak kalau misalnya ada kampus top university masuk ke Indonesia dengan programnya, terus bisa dibiayain LPDP, artinya kan antriannya nggak akan kayak gini lagi, tapi udah lebih terurai kan. Orang-orang lebih punya banyak pilihan. Jadi menurutku gagasan membawa kampus ke luar negeri, dan sebagai orang yang menjalani program kayak gitu, aku bisa bilang good kok. Kan yang banyak dikhawatirkan orang, ini kualitas edukasinya kayak gimana nih? Turun nggak gitu? Iya turun mereka atau ketat enggak? banget. Enggak sama sekali. Banget. Dan aku bisa bilang ini kuliah tersusahku sih. Ini ya, kuliah Di susah ya? CQ ini susah. Iya. Karena dia rigid, waktunya rigid, dan kita harus Saya sempetin lah main ke Brisbane. Oh iya. Brisbane dari Bali tuh pesawatnya nggak terlalu mahal. Cuman supaya tahu aja kan Brisbane kayak apa. Karena mereka itu kota yang, jadi di Australia itu lucu tuh ya. Wali kota Brisbane itu wilayah, kan kalau di sana tuh kota tuh dibagi kecil-kecil gitu loh, kayak di sana wali kota Jaksel, wali kota Jakpus gitu. Nggak ada gubernur, jadi wali kota gitu. Major ya. Kayak di Perth gitu ada
Perth itu ya cuman area kecil aja gitu loh, sebatas CBD-nya aja, terus ada kota-kota lain gitu. Nah, tapi kalau wali kota di Brisbane itu wilayahnya luas banget. Bahkan dibanding Perdana Menteri Australia kan dia kan nyari kursi parlemen kan. Nah, kalau ini mungkin wali kota Brisbane itu pemilihnya lebih banyak Lebih bahkan banyak daripada yang PNS. milih Perdana Menteri gitu. Tapi kan Perdana Menteri harus konsolidir partai ya, Bapak semua MP ya, member. Jadi menarik sih kotanya juga bagus ya. Brisbane. Wisuda sih Mas ke situ. Wisuda. Nanti Iya. ada jadwal wisuda. Iya. Ya boleh lah. Cuma ya itulah. Cuman agak makanya tadi wah keren juga nih Mas Emil. Kalau Bang, gimana pendidikan kalau Iya, bacanya? jadi abis S1 itu di Aussie, terus abis itu baru langsung ngambil PhD-nya di Jepang gitu ya? Ya, jadi aku abis itu kan pindah ke program namanya University of Wales dari Inggris. Terus selesai cari beasiswa, dapet di Jepang karena dia programnya waktu itu bilang PhD-nya bisa 2 tahun. Nah, itu Terus nggak PhD-nya harus belajar bahasa Jepang dulu lagi. Iya, terus emang bisa itu Mas, ekonomi kan? Ekonomi pembangunan. Linear sih sesuai karena S1-nya Iya. juga ekonomi. Oh, S1 ekonomi terus sampai akhirnya PhD-nya ekonomi juga. PhD ekonomi bisa boleh 2 tahun gitu. Nah, cuman waktu itu kan untuk apply PhD butuh ini kan ijazah. Jadi waktu berangkat pertama ke S2 itu belum lulus S1-nya. Nah, kalau di Inggris kan ada namanya Bachelor Honours. Iya. Ya. Di Australia juga ada, cuma bedanya kalau di Inggris kita bisa 3 tahun tuh honors, kalau di Australia harus nambah setahun honors year. Nah, honors itu ada grade-nya first class, upper second class, lower second sama kalau nggak salah third class honors gitu. Habis itu baru ordinary degree. Nah, first class honors tuh biasanya bisa langsung masuk PhD biasanya. Karena itu kayak summa cum laude ya dianggapnya. Jadi waktu itu keputusan dapat first class honors baru datang itu pas udah nyampe di Jepang. Akhirnya udah terlanjur S2, daftarlah S3. Dibolehin, diterima, tapi ditanya sama kementerian di sana, loh ternyata umurnya baru 19 ya, 19 atau baru mau 20. Ini kemudaan nih, bahkan untuk S2 sebenarnya kemudaan katanya. Akhirnya nggak boleh loncat, tetap selesaiin dulu S2-nya, baru S3. Gitu. Tadinya dipikir 1 semester aja terus pindah S3, nggak boleh. Jadi sabar 1 semester lagi, selesaiin S2-nya, terus masuk S3. Tapi tetap akhirnya tetap termuda juga kan? Alhamdulillah masih bisa. Hampir borderline tuh kalau kemarin waktu ujian disertasi lagi demam berdarah. Jadi balik ke Indonesia kan udah mulai kerja di World Bank tuh. Terus udah selesai tuh. Jadi selesai disertasi balik, disertasinya dinilai. Kalau di sana tuh definisinya kalau udah ujian terbuka, basically udah lulus lah. Kalau belum boleh ujian terbuka itu artinya masih harus direvisi. Nah, ini udah boleh ujian terbuka. Dan setelah ujian terbuka basically udah lulus gitu. Nah, pas terbang ke sana mau ujian terbuka, viva atau dissertation defense, tiba-tiba sakit. Nggak tahu sakit apa, lemes banget, nggak selera makan. Kan tinggal di asrama kan, ada short stay asrama, yang short stay-nya juga ada di sana. Terus saking lemesnya akhirnya sama teman-teman ditolong dibawa ke rumah temen juga. Ini nggak sembuh-sembuh dibawa ke rumah sakit. Dicek gitu kan, darahnya diambil, orang saya juga nggak ngerti kan, you have a blood disease gitu kan, dipindah pakai ambulans, sudah rasanya udah kayak mau mati gitu ya. Cuman begitu teman-teman bilang, ini gimana lo ujiannya jadi nggak? Wah nggak bisa tetap gitu, karena udah target kan perjuangan itu kan cita-cita mau jadi PhD muda kan dari SMA, dari SMA udah dirancang, udah lari-lari nih PhD sebelum 24 tahun, nah ini 22 nih bisa 22 kan umurnya lulus. Ya akhirnya tetap gitu. Untungnya pengujinya juga yang terbang dari luar negeri itu udah telanjur jalan. Kalau nggak dia mungkin nggak jadi berangkat. Iya. Udah tetap. Nah, dicek dia bilang blood disease gitu. Ternyata demam berdarah. Mereka nggak ngerti demam berdarah. Itu pas zamannya belum dipahami kayak sekarang ya maksudnya. Orang Jepang nggak ngerti demam berdarah. Karena itu penyakit tropis. Iya, penyakit tropis benar. Penyakit tropis. Makanya waktu itu kan kita dapat kamar kan sendiri tuh, sendirian. Pikir, gila, hebat ya bisa dapat VIP room gitu ya. Padahal itu cuma anak pelajar pakai asuransi lagi kan, asuransi pelajar. Ternyata bukan VIP room, diisolasi. Mereka belum tahu ya ini bakal jangan digabung sama yang Berarti waktu itu trombosit yang jatuh banget tuh Mas. Udah gitu waktu itu kan di koran gitu kan, dikirimin artikel koran. Mil, ini artikel koran. Bahasa Jepang kalau kanji masih belum bisa tuh baca kanji kan.
anu ya soal dokter enggak, soal ada mahasiswa asing sakit nggak jelas. Gua kira jadi dokter termuda gue masuk koran, ternyata karena demam berdarah. Pasien zero nih, pasien zero. Pasien zero. Pasti di-announce sebagai pasien zero. Oke. Oh, jadi akhirnya udah tuh dari Aussie terus ke Jepang dan ngambil PhD ini segala macam. Tapi berarti pengalaman belajarnya cukup luas nih ya Mas Emil. Maksudnya udah sempat ngalamin Australia, udah sempat ngalamin Iya, Jepang. makanya sekarang agak-agak ini juga sih kayak tiap ketemu Australia bilang gue alumni Australia, ketemu Inggris Inggris, Iya, di ketemu Inggris. Jepang, I belong to everyone gitu kan. Terus di Indonesia sendiri waktu pendidikan dasarnya berarti Mas Emil di pendidikan SD negeri. Cipinang Melayu 03 pagi di Kalimalang. SMP SMA-nya? Sempet SD bentar di Meruya, bentar negeri. SMP 109 di Komplek Kodam. SMP negeri. SMA-nya sebentar di SMA Negeri 81. Oh, sama istriku. Serius lah. Iya, 81 SMA 81. SMA terbaik Jakarta Timur di masanya. Di masanya. Sekarang udah enggak ya? Sekarang kan udah zonasi, Mas. Oh, zonasi ya. Iya, 81. Jadi cuman satu cawu, dulu cawu bulan semester. Iya, iya. Bahkan dia nggak ngerasain. Iya, kan dia enggak Ah, ngerasain. Kan Enggak. Gua tuh generasi terakhir Mas tuh. Ferry ngerasain. Ngerasain. Rasain dia. Iya, nah terus tapi waktu itu dapat beasiswa ke Singapura, ASEAN Scholarship. Jadi Itu waktu baru SMA. SMA. Jadi Satu satu di cawu. 81 nih, Mas. Hah? Waktu Waktu di 81. jadi daftarnya waktu SMP. Oh. Waktu SMP dengan nilai NEM daftar. Kebetulan alhamdulillah lah rezeki ya di SMP 109 NEM kita nomor 1. Wow. Wah, itu kan pasti belajar itu yang gila tuh pasti belajarnya. Belajar lah kalau nggak belajar. Kita nggak sejenius itu nggak belajar gitu. Iya, Cuman iya, iya. maksudnya kan tetap kayaknya sih itu juga ada faktor rezeki ya. Maksudnya ya pokoknya things are going well lah gitu ya. Jadi bisa dari situ daftar dapat beasiswa ke Singapura, ambil SMA di sana gitu. Jadi Berarti baru satu SMA-nya cawu berapa? cabut. Oh, satu cawu. Satu cawu tuh berapa? 3 bulan. 3 bulan. Saya Oh, catur quarter bulan, ya. catur bulan itu sebenarnya 4 4 bulan. bulan. Catur bulan. Oh, 3 bulan ya, sorry. Oh, ya, Jadi 3 4 bulan ya. 4 Iya, kan iya, 12. Jadi lebih Cuman banyak sebenarnya liburnya. 4 bulan itu ada liburnya. Iya. Satu quarter berarti. Seminggu terus kalau akhir tahun sebulan. Gitu. Jadi Tapi bisa dibilang Mas Emil ini di masa muda ambis ya. Mas mengakui gak itu tuh? Maksudnya ada bukan ambis itu agak kasar kali. Punya visi lah. Berambisi dan ambisius tuh tipis beda. Tipis Tapi beda aja. parah rasanya. Rasanya dibilang berambisi dan Can ambisius tell lah gitu. beda, iya. Ambisius banget atau berambisi. Iya. Kalau nggak ada ambisi nggak ada drive. Oh, Nggak ada oke. drive. Bikin podcast gini bos nggak punya ambisi sama sekali. Iya punya dong, punya sangat punya. Berhasil oke, nggak berhasil. Kan gitu, nggak gitu juga kan. Tapi Tapi berarti maksudnya- man with vision lah ya. Ya harus ada, Iya. harus ada bos. Karena apalagi punya keluarga, punya anak, nggak punya visi ngeri banget kan gitu. Iya, iya. Heeh. Tapi obsesif beda ya, obsesif sama driven gitu. Gitu orang punya drive perlu. Dulu kita ada drive gitu, makanya udah demam berdarah, ngeblak tapi pokoknya mau disertasi sampai di rumah sakit ujiannya pakai audio conference gitu. Wah. Itu karena udah punya cita-cita gitu. Yang namanya punya cita-cita harus gitu. Tapi yang bahaya adalah kalau obses kemudian kalau nggak tercapai langsung ambruk dan nggak bisa bangkit lagi. Itu yang paling bahaya. Makanya menarik nih Mas. Maaf Mas. Soalnya kalau ngelihat apa ya, path hidupnya Mas Emil kan kelihatan nih gigih nih. Maksudnya kayak Mas punya tujuan dan kayak tadi dibilang nggak kebayang gue SMA bakal gue pengen PhD sebelum 24 tahun gue SMA. Wah ini FM gue kayak gimana ya, game bola gue kayak gimana Lah, gue. Saya nggak ada baik. Serius Ya, tapi Mas, kan ada waktu itu kayak gue pengen masuk sekolah negeri yang kerjaannya aman kan gitu kan. Terus akhirnya wah ngelihat Kementerian Keuangan, tapi waktu itu belum ada Remun ya. Itu kalau sekarang Kementerian Keuangan dicari karena Remun kan top kan. Tapi ya pasti kan juga bisa milih masuk STAN itu kan ada referensi dari wah STAN tuh bagus gitu kan. kalau dulu sih karena nemenin temen tes. Serius? Iya, gue jaga warnet, temennya tes. Lu ikut ke Badang, hayu. Ini kan yang paling ngeselin kan yang kayak gini kan. Iya. Maksudnya, Paling Gak ngeselin niat banget. aja, Kagak berhasil. niatnya jadi gitu. tapi gini Mas, justru semakin bertambah usia aku tuh lebih jelas tuh apa yang mau aku lakuin dan kayak Mas Emil tadi kan, aku agak kaget Mas Emil dengan karir yang cemerlang, berdirian kayak gini. Itu wah di periode kedua tetap wagub di daerah yang sama. Sedangkan di mudanya kan dan goals Mas itu kan kecapai semua tuh, PhD usia muda, kerja di World Bank. Aku ngeliat si portonya aja takjub banget, gila nih orang dulu. Nah, tapi di usia yang mungkin sekarang udah 40 mau 40 ya Mas ya. Bisa Oh kayak 40 gitu. udah, baru aja 40. Baru 40 gitu. Bisa kayak gitu lebih tenang. Sedangkan aku sendiri waktu
Aku 10 tahun Mas di Kemenq PNS. Terus kayaknya Gila. gue nggak bisa tetap di sini deh. Gue harus PNS keluar dari Kemenq itu gila bos. Itu gila ya. saya Belum pernah ketemu ya. Belum pernah ya. Belum pernah. Berarti ini pertama kali Mas Pertama Emil. kali bos, gila. Lu lebih menarik jadi narasumber daripada gue. Enggak lah. Cuman aku ya jujur takjub sendiri dengarnya. Wah, berarti emang Mas Emil ini orang yang sangat kalkulatif ya. Tahu betul lah. Berarti drive dia itu kan bukan obsesi, tapi tahu betul apa yang mau dia lakuin gitu. Termasuk Jawa Timur ada hal-hal yang belum selesai, ya udah nggak apa-apa Ya. di situ. Itu yang aku lihat karena Sebenarnya gini, apa mulai agak maksudnya gini, kita jujur lah kemarin tuh kan mulai muncul wacana kita mungkin dapat kesempatan untuk ngabdi di pemerintahan di role yang lain ya gitu. Iya. Mungkin juga udah jadi rahasia umum lah bahwa ada tawaran yang diberikan, Oke. walaupun nggak ada yang pasti ya semuanya, tapi untuk duduk di salah satu posisi lah atau apa. Waktu ya kita ingin berdoa juga lah ya gitu, berdoa juga, tapi nggak tahu doanya apa. Yang terbaik aja lah gitu. Karena belum tahu mana yang actually lebih. Semua ada plus minusnya kan gitu kan. Tapi ya tadi sebenarnya pertama untuk bisa kembali menjadi wakil gubernur itu juga bukan sesuatu yang Gampang. given atau taken for granted sebenarnya gitu. Memang sekilas apalagi ngelihat banyak orang yang karirnya melesat sekarang gitu. Langsung loncat. Itu jadi pendewasaan diri loh. Ya. Bahwa life is no longer about being the fastest gitu. Dan coba lihat wisdomnya. Iya. Kemarin yang menang Pilpres siapa? Pak Prabowo kan? Pak Yang Prabowo gagal berkali-kali. paling gagal berkali-kali dan usianya beda berapa jauh dengan kompetitornya. Kompetitornya tuh yang karir pathnya ya mohon maaf Mas Anies rektor termuda. Terus akhirnya dari rektor dia jadi menteri pendidikan, walaupun kena reshuffle jadi gubernur DKI ya, terus akhirnya jadi calon presiden di usia yang sangat prime ya. Usia yang sangat prime. Mas Ganjar legislator muda jadi gubernur Jateng mungkin yang termuda waktu itu ya, 2 periode, akhirnya kemudian jadi calon presiden dan mereka berdua orang hebat ya. I respect them gitu, Mas Anies, Mas Ganjar. Tapi bahwa hari ini pembelajarannya ternyata masyarakat malah memilih Pak Prabowo gitu. Pemimpin muda ini ada sebuah cari aja kontennya di YouTube ya, ada konten usia pemimpin dunia juga mulai rata-rata average age-nya juga di atas 60-an. Naik. Ya udah mulai naik lagi. Jadi masyarakat sudah mulai tidak anggap bahwa it's about the younger one itu lebih appealing, lebih menarik. Padahal sempat tuh ada eranya Emmanuel Macron, 39, Justin Trudeau. Even Obama relatively he was relatively young, Jacinta Ardern dan lain-lain lah gitu. Tapi mulai sekarang kita ngelihat orang-orang yang Rishi Sunak kalah dari Keir Starmer. Umur berapa Keir Starmer? Much older ya. Gitu. Much older dari Rishi Sunak gitu. So life is not just about that gitu. It's not about seberapa cepat, tapi how you. Jadi orang nggak akan cuma ngukur oke, Emil pernah jadi wagub, pernah jadi enggak lagi dong. Sebenarnya tanya jadi wagub lu ngapain aja kan gitu yang paling penting sebenarnya kan. Gitu udah ngapain aja gitu. Jadi sometimes you can do it quick, sometimes you need more time. Kemarin kita kena COVID, banyak cita-cita yang harus kita lanjutin lagi gitu di 5 tahun berikutnya. Aku jujur dengar itu seneng banget Mas, karena aku seneng banget orang yang kalkulatif gitu loh, nggak yang ini hegemoni ini semuanya ke sana gitu. Exposure-nya trennya ke sana, tapi itu tuh oke sih. Ya saya ngelihat Mas, maksudnya dulu tuh sempet gitu ada masanya kalau orang ngomong pemimpin muda yang dibahas Bupati Trenggalek yang akhirnya jadi Wagub Jawa Timur, nggak beneran waktu itu dan itu baru berapa tahun yang lalu jadi. Tapi sekarang orang-orang yang dulunya itu berusaha mengikuti jejak kita ini mulai nyalip-nyalipin karir saya kan secara hierarkinya. Tapi ya udahlah gitu, hidup kita nggak lagi race di situ. Ada 40 juta orang yang bersedia dipimpin oleh kita kemarin dan insya Allah mudah-mudahan kalau lancar berikutnya dong kan gitu. Itu juga something loh gitu. Jangan selalu ngelihat ke situ gitu. Kita harus ngelihat bahwa ya inilah ada namanya eminent, ada namanya greatness. Eminent itu kan orang yang berstatus gitu. Tapi greatness itu adalah orang yang memang benar-benar sudah fulfillment-nya tuh ada gitu. Nah, saya lagi mencoba mencari ke situ dan saya harus mulai shifting dari he's good because he's young menjadi he's good because he's good. Oke. Iya dong. Cool.
Ada masanya tuh pemimpin dunia emang Gue udah. jadi kontemplasi pribadi di Emang tempatnya kok Mas? Jadi waktu kayak G20 kemarin kan yang datang tuh Trudeau, Macron, terus Sunak gitu kan, kayak, "Wih, ini orang usianya nggak sampai 10 tahun dari gua nih, tapi udah nongkrongnya kayak gini." Yoi. Terus tapi generasi itu akhirnya bergeser lagi ya sekarang, pada kalah semua nih, Sunak kalah. Terus di Prancis itu kan eskalasinya lebih Emmanuel Macron partainya kalah, tapi Iya. dia memang masih bertahan, tapi hang itu kan. agak susah Hang nih. ini. Dia juga manuver politiknya gila juga Iya. di akhir kan, Mas. Bingung juga. Ngefot dia ke kiri. Oke. Gimana, Chan? Being good because he's good-nya ini lewat apa Mas Emil? Ya udah. Pengennya kontribusinya dalam yang paling menjadi kayak core dari apa yang Mas Emil mungkin mau bangun atau sudah mulai juga dari kemarin dan ke depannya tuh apa aja? Gini loh, untuk naik kita butuh prestasi. Tapi kenyataannya emang membangun sesuatu tuh instan. Enggak. Enggak instan. iya. Yes. Saya kerja keras bareng tim ya. It's not my own work ya. Apa yang bisa di-highlight Misalnya boleh nih, diceritain juga di Surabaya. Percaya nggak? Kereta di Surabaya. Surabaya kota paling besar kedua di Indonesia. 1/4 perekonomian Jawa Timur tuh muternya di Surabaya loh. Ya. Itu 25% dari 16% ekonomi Indonesia, kurang lebih 15%. Jadi 1/6 bagi 2, 1/12. Ya, bagi 4 ya, 1/24. 1/24, anggaplah 1/20 kan. Ya. Dari ekonomi Indonesia di satu kota ini doang. Iya. Tapi di dalam kotanya, rel keretanya tuh masih single track. Oh. Belum double track, masih belum listrik, kereta listrik belum, masih kereta pakai conventional diesel gitu. Nah, kita ada funding dari KfW Jerman, tapi kan nyiapinnya gak gampang. Ya namanya project preparation tuh gak cepet. Waktu di World Bank, saya nyiapin project geothermal tahun 2006-2007. Akhirnya yang resmin Pak Jokowi. Pak Jokowi baru presiden 2014. Itu pun bukan di awal masa jabatan, di akhir masa jabatan. Beliau berperan juga untuk jadi nggak instan gitu. Nah tentu jangan kemudian karena nggak instan kita jadi kayak lemes. Ya udahlah nggak gitu usah. Maksudnya udah kerja santai aja. Bukan itu maknanya. Tapi pada saat kita juga mencari instant gratification dalam konteks ini artinya kita harus cepet dapat nama nih. Itu your focus akan shift ke hal yang salah, bahaya. Nah nyiapin ini nih, ini akhirnya dari mulai awal jadi wagub sampai akhirnya ini mau tanda tangan loan ini orang kepentingan gue pasti ngerti yang namanya nyiapin loan agreement sampai akhirnya mau ditanda tangan. Itu proses yang sangat-sangat tedious gitu ya, yang sangat painstaking dan butuh lot of stakeholder coordination gitu. Tapi akhirnya tercapai dan ya kita dapat 3,5 triliun, it's not a trivial amount. Ya, concessionary loan untuk membuat rel di Surabaya jadi double track dan keretanya kereta listrik. Dia akan naikin kapasitasnya jadi 3 kali lipat, waktu tempuh berkurang 30%. Nah itu akan dibarengi juga kita membangun underpass atau flyover. Kebayang nggak kalau Jalan Sudirman itu ada persimpangan kereta? Kebayang nggak? Parah nggak kira-kira? Gak mungkin dong. Gak bisa dong. Itu gak masuk di akal. Bahkan di Sudirman pun gak ada lampu merah kan. Kecuali udah ketemu ke arah Harmoni barulah ada lampu merah. Tapi sebelum itu kan sorry di Tamrin ada lampu merah. Sampai ke Bundaran HI udah ketemu lampu merah. Tapi dari situ sampai ke Blok M kan gak ada. Sampai ke Bundaran Blok M itu kan gak ada. Ya kalau kereta juga repot banget juga ya. Harus gantian nama traffic sebenarnya. Kalau dengan traffic kan itu jalan protokol gitu. Udah gak substandar. Di Surabaya Jalan Ahmad Yani itu kayak Jalan Sudirmannya sini. Itu masih ketemu kereta. Berapa titik gitu. Jadi kan bottlenecknya parah. Nah hal-hal seperti itu nggak langsung jadi. Besok selesai. Iya nggak kemudian bisa dipamerin di Instagram. Ya lembar dokumennya jadi yang ini. Yang ini jadi gitu. Itu berapa tahun Mas Emil prosesnya? Iya sempat terhalang COVID kemarin. Ya 5 tahun kita prepare. Tapi berarti ke depannya proyeksinya butuh berapa tahun kira-kira sampai seluruh mungkin plan juga 5 tahun lagi. Karena dia harus ada detail engineering design dan tapi ya you have to start somewhere kan. Gitu. MRT ini emang udah berapa lama sih disiapin di Jakarta? Kan nggak yang gitu nggak langsung cepet jadi. Tapi itu loh maksudnya sometimes kita jangan obses. Bisa mencetak prestasi dalam waktu yang dekat baik-baik bagus. Tapi jangan karena itu kita lose sight of the bigger picture gitu. Yang penting juga kita harus nangani sesuatu yang lintas generasi, yang take longer time. Jadi kita balance. Nah bahwa kemudian ada hal-hal yang orang aware itu bisa lebih cepat lagi direalisasikan.
ya itu bonus gitu untuk kita. Ada lagi yang lain yang Mas Emil mau share juga mungkin yang Yang dikerjain mau kemarin dikerjakan dan kalau ya mungkin mau Millennial Job dikerjain. Center misalnya. Jadi waktu aku masuk itu udah mulai ngelihat, ternyata sekarang tuh perusahaan udah jarang employ orang full time, lebih banyak freelance gitu. Iya. Kerjaan freelance, kenapa freelance jadi bisa? Karena orang bisa WFH. Orang perusahaan juga nggak all the time dia harus 9 to 5, ya kan? Nah ini tren kayak begini nih apa implikasinya? Oh implikasinya ada muncul namanya gig economy. Gig economy itu basically orang tidak lagi kerja itu harus full time. Nah dulu kan pilihannya cuma 2 ekstrim, jadi karyawan atau jadi wirausaha. Wirausaha harus punya modal di depan, upfront buka pabrik, buka toko, kan susah. Ya. Nah di tengah tuh ada jalan tengah namanya freelance, kerja freelance. Cuma freelance tuh satu, Kritiknya banyak juga ya itu, maksudnya challenge-nya untuk challenge-nya banyak. protection Pertama, misalnya job security-nya. job security. Tapi kan it's an illusion lah hari ini. You go and ask ChatGPT to do a check gitu. Company kayak Google, Amazon, Meta itu layoff berapa orang sih? Iya. Kira-kira yang bisa di-employ Google, Meta sama Amazon tuh top of the creme de la creme nggak? Ya, so they're not laid off because they're incompetent, Iya. tapi the cycle is just so ini kan siklusnya sangat sangat unpredictable, ada business ups and down, orang kadang mau scale up, kadang harus di wrap up ininya. Jadi Cuman nggak orang ngeliatnya kalau full time employment kita seakan-akan. aturannya lebih banyak ada aja gaji yang bisa bulanan. Nah, bisa. ini kan harus dirubah. Begitu kita jadi freelance, kita harus bisa personal finance. Udah gitu freelance, itu kan kita bukan dealing sama employer, sama klien. Lah kalau sama klien mah nggak peduli. Kalau employer kadang kita aduh sakit kasihan ya gitu. Kalau klien ya dia mau urusannya dia beres. Jadi itu it encompasses so many things gitu pada saat jadi seorang freelancer. Nah kita pengen ngelatih freelance. Salah satu modal terbesar seorang freelance kalau dia mau masuk job market, portfolio. Yeah. Nah kita bikin Millennial Job Center. Kita tahu kalau talent baru nyari klien nggak ada yang percaya. Kita cariin mentor. Barulah klien mau. Ada mentor, ada talent, ada klien. Jadi bisa ada yang vouch gitu. Jadi ya. ada yang supervise kerjaannya. Supervise, Dia dapat on the job supervise learning. juga ya. Ya kan si talent ini di supervise mentor. Sama Misalnya mentor-mentornya. kalau mau bikin foto produk kan nggak bisa cuma di foto aja produknya, harus ada efeknya, harus Iya, ada ininya kan, ambience-nya, ada visual appeal gitu. Karena kalau sekarang kita jualan gitu UMKM jualan di digital kan nggak bisa gitu aja kan, dia butuh visual appeal, entah dari konten, entah dari foto produknya. Itu kan dulu skill kayak gitu yang punya hanya agensi besar. Sekarang anak-anak muda ngulik-ngulik udah bisa karena toolsnya udah ada, appsnya udah ada gitu. Nah ini yang kemudian kita coba bridging ke klien-klien terutama UMKM. Memang di awal kita pakai nama-nama besar lah, ada Bukalapak, ada Gojek Group dan Kapal Api, Utama Karya dan lain-lain. Cuman setelah itu kita sasarannya UMKM. Kita jodohin, ada mentornya, yaudah mereka jadi punya portfolio, mereka bisa nyari kerjaan sendiri habis itu. Nah cuman kan ini kan evolve terus nih. Yang tadinya dia jago desain, jago bikin konten, sekarang udah ada Canva, udah makin banyak fiturnya, ya kan. Sekarang AI Samsung yang baru tuh yang Fold itu katanya sketching apa aja bisa langsung jadi sesuatu. Betul. Nah kita juga lagi coba lihat gitu, as AI develop, sejauh mana nih freelance ini masih bisa relevan, profesinya yang mana kan itu kan yang penting. Or ya you do more project at less gitu. Karena kayak sekarang ChatGPT, you're only as good as your prompt. Kalau promptnya nggak bagus, kita nggak nanya kayak misalnya gini. Sekarang saya dapat kerjaan anak buah, Pak Wagub, ini rancangan peraturan daerah. Saya mesti baca pasal demi pasal mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi enak sekarang kita upload PDF-nya ke ChatGPT yang bayar, tapi ya yang gratisan. Yang bayar. Dia langsung kita tanya apa aja, dia nggak menyimpang dari konten itu. Dalam bahasa Indonesia pula. Betul. Kita lebih seneng ngobrol pakai bahasa Inggris, dia jawab bahasa Inggris. Nah, dia bisa analyze. Nah, cuman misalnya bilang, oke, saya pengen cari 10 immediate follow up dari peraturan ini. Dia bisa kasih. Tapi do you trust AI? Gak bisa. Ingat, IBM pernah nulis di tahun 80-an, you cannot hold a computer accountable. That's why you don't let them make decision. Iya dong. Keputusan kita nggak bisa marahin ChatGPT. Wah, lu tanggung jawab. Terus gimana cara ChatGPT tanggung jawab? Gitu. Nah, makanya saya bilang, you know what? I need to verify your work. Itu the problem. So please give me exactly which pages I should look at to verify your points. Dia kasih tuh halaman sekian, poin sekian. Jadi tinggal buka.
Oh ini poin ini, iya bener. Ya bener. Gitu. Jadi you're only as good as your prompt juga gitu. You cannot have blind faith, tapi you can actually aid, shorten the decision making process gitu. Tapi decision still falls on you gitu. Indian decision Gitu. maker Nah, tetap di kita. nah MJC ini kan harus evolve gitu. Iya. Jadi meskipun sama-sama jabatannya Wagub nih misal ke depan, tapi MJC-nya itu sudah masuk fase challenge yang berikutnya karena over the past 3-4 years AI development tuh sebenarnya over the past 2 years AI itu eksponensial growth-nya. Exposure nih. Kayaknya sih namanya Dan juga. mengerikan sih, relatif mengerikan. Ya kalau nonton Terminator ya pasti. Iya. Kan yang paling ditakuti kan self aware. Iya. Pada saat komputer mulai self aware. conscious ya. Nah Kalau sekarang kan kebanyakan kan tapi mereka bisa mikir tapi nggak bisa manifest itu menjadi action. Iya. Nah pada saat dia bisa manifest misalnya robotik, Kaki tangannya udah ada. kaki tangannya udah ada. Iya. Sekarang udah ada robotik kan. Iya, tapi Udah masih ada 3D mahal banget printing, aja. udah ada 3D printing gitu kan. Masih lumayan mahal karena masih dikit Iya, kan misalnya ini. dia bisa bikin fake account. Fake account ini order 3D printing. Dia bisa suruh-suruh orang install sesuatu at his disposal. Iya. Tadadadadadad, akhirnya dia udah bisa 3D printing sendiri tuh tanpa perlu jadi imagine kemana-mana. Itu kan Tapi yang self aware itu yang paling ditakutin. Pada saat mereka mulai self aware. yang Tiba-tiba ada mereka di, bisa di revolusi. ini loh di novelnya Dune. Dune Iya. kan ada 2 part nih, kalau di film 2. Iya, Nah, iya. di novelnya tuh dijelasin tuh kayak gimana. Iya. Jadi novel tahun 83-84 itu udah ngejelasin tuh AI punya conscious, punya Proses ininya gimana iya, sampai situ ya. self-aware. Sampai akhirnya manusia yang memberontak, rebellion-nya manusia nih. Makanya di filmnya Dune, lu nonton Dune gak sih? Nonton. Mas Emil sempat nonton nggak? Aku belum mau Itu. denger, Oke. aku denger sih tadi. Tapi itu bagus banget. Bagus. Walaupun itu udah puluhan ribu ya, peradaban di masa sekarang ada ya sekitar ribuan tahun. Kita tuh nggak nemuin komputer gitu. Kita nggak nemuin komputer, jadi kayak kita tahu itu masa depan, tapi bukan yang digital base gitu loh. Jadi kayak pesawatnya tuh harus pakai apa itu namanya yang dicari orang di gurun itu, ya itulah. Lupa. Spicy. Oh iya, Ya, kayak spice, spice ya. Terus akhirnya manusia yang unlock Spices, ya. potensial pakai otaknya gitu. Jadi ada manusia komputer istilahnya yang untuk ngukur jarak secara matematik gimana, itu tuh oke sih. Tapi kayak sekarang Neuralink kan Iya. udah ada tuh Udah. trialnya. Kan kita nggak bisa mikir tuh Iya. gimana caranya otak itu bisa langsung ngirim sinyal Transfer ini elektrik aja. gitu. Iya. Karena kita nggak ngerasa ada convergent. Walaupun sebenarnya betul kan it's all about electric signal. Iya, electricity di dalam Audio. otak. Kemudian bisa jadi electric signal. Iya. Tapi kita nggak pernah bayangkan bahwa itu bisa di convey. Nah itu tapi one sided ya, dari otak keluar. Bayangin kalau bisa di feed balik. Nah, Emang kayak Kalau targetnya kalau kan itu dia ya? bisa, kalau electric signal itu dari otak bisa kan di convert jadi action, kenapa nggak sebaliknya? Akhirnya kan orang bisa manipulate juga apa yang ada di otak kita Iya, betul. melalui Neuralink itu. Dan yang paling serunya kan sebenarnya komunikasi yang ini kan jadi semua antar otak knowledge-nya tuh udah Nah, langsung integrated gitu. Cuma kan pertanyaan kita itu kan bahasa electric signal itu kan bahasa apa kan gitu kan, kita nggak tahu bahasanya, kita cuma kenal bahasa audiovisual. Memang itu convertible ke electric signal. Tapi jangan-jangan iya karena Research-nya buktinya udah electric jalan. signal udah bisa gerakin catur. Iya. Jadi jangan-jangan interfacingnya juga bisa gitu. Jangan-jangan misalnya dia mempelajari electric signal ini menggunakan AI, lagi-lagi dia simulasi terus, dia cari patternnya. Statistically kan sama kayak waktu COVID kemarin, kita dengan ITS kita kan punya programnya Belanova, belanja inovasi. Basically kalau ada innovation itu kita beli barangnya supaya dia punya uang untuk ngembangin prototipenya gitu. Karena kan kalau sekarang kalau pemerintah beli prototipe itu ribet gitu. Yang ada malah dia minta sertifikasi apa dulu baru dia beli di ujung. Sepercuma gitu kan. Udah lewat. Nah, jadi ini ada yang misalnya dia bisa bikin coating untuk pakai nanoteknologi based on copper, dia coating itu nanti virus gak akan nempel termasuk COVID gitu. Nah, ada lagi nih dia bisa ngetes COVID pakai bau ketek. Ya, serius kan nggak make sense kan? Ternyata Make sense, cukup make sense. gas itu ada resistivity Iya. yang beda, Yes. electric resistivity-nya itu beda. Dan dia bisa simulate dan cari pattern. Kalau orang COVID ini pattern yang sama. Nah, so far kemarin kan kita akhirnya beli alatnya
alat itu kemudian dia pakai untuk memperbanyak sampling supaya memenuhi uji klinis kan gitu. Ya. Ya itu tadi. Jadi jangan-jangan electric signal di otak kita Emang itu bisa patternnya langsung. bisa dibaca. Orang kalau lagi happy ini signalnya. Ya. Orang kalau lagi sedih ini begini. Ya sebenarnya kalau menurut neuroscientist sih memang iya ya. Kalau bagian iya. itu udah, cuman kalau Kayak- untuk spesifik verbal Kayak statement. Amy Farrah Fowler kan, dia bisa bikin chimpanzee jadi drug addict kan. Senang, Iya. Iya. Bagi yang nggak tahu, itu The Big Bang Theory. Aduh iya, masih Series nonton paling itu. keren. Tapi ini kita rada lebar tadi ya kayak segala Udah macam. gitu ya. Tapi aku mau coba circle back ke education aja berarti tadi kan Mas Emil punya pengalaman pendidikan yang cukup luas ya range-nya dan maksudnya variasinya gitu. Dari segala pengalaman ini Mas Emil tuh punya kayak ide atau mungkin insights yang kayak ini kita kayak bagusnya pendidikan tuh mestinya kayak gini deh. Either itu pendidikan dasar atau pendidikan tinggi lah gitu. Tapi kita ngayal aja dulu ya. Maksudnya kita gak usah mikirin nih realisasinya gimana, eksekusinya gimana. Tapi let's say kayaknya desain bagusnya tuh gini deh gitu. Itu ada yang menarik as much as kita sering meratapi gitu ya, seakan-akan pendidikan kita tuh kurang banget gitu ya. Tapi di sisi lain seluruh dunia tuh somehow masih adopt sistem yang sama kan. K-12 misalnya, K-12 tuh dari primary 1 sampai dari year 12 sampai kan. ke year 12. 12 years pre-university education kan gitu. Itu paradigmnya juga tetap sama kan. Basically you learn science, you learn literasi ya, baca tulis gitu kan, kemudian maths dan social science misalnya, itu kan polanya sama, cuman ada variasi lah. Variasinya lebih kepada kurikulum stylenya. Dan eksekusinya juga nggak sih Mas Emil? Ya, Maksudnya betul. obviously. Betul sih. Tapi sedangkan dunia ini lagi pada crossroad ya. Oh, gitu. Artinya kayak harus ada perubahan nih di sininya gitu. Ya, jadi Paradigma makanya dalam sebenarnya berpendidikan dasar. saya masih appreciate si konsep merdeka belajar itu kan, walaupun pelaksanaannya nggak gampang gitu. Merdeka belajar tuh basically kita mencoba keluar dari confinement, dari keterkungkungan kita terhadap model yang konvensional gitu. Kita lebih kepada kejar target nggak sih? Berapa banyak yang diketahui gitu. Dan somehow buku teks itu makin lama makin tebel gitu. Padahal otak orang kan juga ada limit apa yang dia bisa cerna gitu. Ya, jadi ini yang menjadi menarik. Hari ini orang yang sukses dan yang nggak sukses di dunia kerja itu polanya random. Nggak selalu yang IP-nya tinggi, nggak selalu yang nilainya bagus gitu. Kita mulai nemuin orang-orang yang sebenarnya mereka perform very well, tapi dia sebenarnya nggak dari situ jalurnya gitu. Nah ini yang menurut saya perlu kita ya kontemplasi lah untuk pendidikan kita gitu. Cuman kabar yang menghibur itu bahwa seluruh dunia juga lagi struggling dengan ini gitu. Bahkan udah mulai ada yang struggling mempertanyakan perlu nggak sih kuliah? Ijazah tuh masih oke nggak sih? Mungkin kalau ijazahnya dia kedokteran, iyalah gitu. Karena gimana caranya jadi dokter nggak melalui proses itu, atau jadi insinyur itu mungkin. Tapi kalau yang sifatnya social science itu udah mulai jadi tanda tanya tuh sebenarnya gitu. Apakah ilmu-ilmu ini automatically makanya kita bikin gerakan Merdeka Berkarir sebenarnya di Jawa Timur tuh ada beberapa stakeholder. Ya, Merdeka Berkarir tuh Jawa basically Timur. continuation dari Merdeka Belajar. Artinya gini, sekarang orang kuliah 4 tahun kan. Sedangkan katakanlah dia lulus umur 23, 22. Masih ada 38 tahun lagi dia kerja. 38 tahun karir dia ditentukan dari 4 tahun kuliah. Make sense gak? Ya gue udah terlanjur jadi lulusan STAN bos. Jadi kerjanya gue ya akuntansi dan keuangan. Malah karena STAN ini public accounting, gak mungkin saya masuk jadi auditor private sector kan gitu misalnya. Itu kan udah terkungkung tuh kayak gitu. Padahal kan 4 tahun, masih ada 38 tahun. Nah proses untuk shift career ini yang sedang dicoba baik oleh negara maupun oleh ekosistem mulai dirubah. Kita nggak lagi obses mengenai what major you pursued in school, tapi what micro credentials. Jadi orang mulai shifting ke micro credentials.
gitu. Anda ngerti cloud computing nggak? Dari mana nih sertifikasinya? Yang penting AWS ada misalnya. assessment yang benar aja kan Nah, untuk menguji kompetensinya betul. itu Nah, kan. kebetulan kebanyakan kompetensi tambahan ini granular dan yang menyediakan sertifikasinya tuh industri kebanyakan. Gitu. Jadi vokasi Microsoft bisa kasih, Google bisa kasih, Yes. AWS bisa kasih. Dan proses learning itu jadi tacit knowledge juga. Jadi bukan sesuatu yang sudah dijawantahkan di dalam buku teks. Iya. Orang belajar, misalnya ada GitHub gitu buat programmer ya. Di Google bikin Google Developer Academy dan dia nggak dilakuin di kampus yang orang taunya di Surabaya kan ITS UNER. Dia malah di salah satu kampus Stiasia kalau nggak salah. Menurut saya kampus yang bagus juga, tapi pilihannya di situ. Iya, Karena bukan dia yang yang mainstream dianggap ini dianggap sebagai mainstream. stereotype Padahal ini Stiasia harusnya. juga bagus juga, mereka advance, inovatif. Nah, mereka ngumpulin developer. Disitulah proses ngulik itu yang jadi penting, gitu. Karena exchange of knowledge-nya itu sangat fluid ya, nggak sempat kemudian diterjemahkan jadi body of knowledge baru, jadi buku baru. Itu bukunya udah jadi udah berubah teknologinya, jadi udah kelewat. Iya betul. Udah nggak ini lagi. Makanya Merdeka Berkarir itu basically pertama bahwa your career choice itu nggak harus melalui 4-year path. Ya kan emang problemnya kan bukannya university secara historis emang dia buat mencetak researcher ya, maksudnya untuk mencetak akademia lah gitu kan sebenarnya. Jadi model universitas di awal kan buat itu kan. Jadi makanya sarjana, buat yang menghasilkan knowledge baru gitu. Sarjana atau dulu kalau di Amerika ada liberal arts college. Kenapa liberal arts? Kan gini, kan basically sama kayak ada bilang golden age itu harusnya kenapa TK tidak boleh dipaksain calistung gitu, karena di otak mereka dia nggak boleh burn out lebih awal, dia harus mempelajari hal-hal yang akan stimulate dia sesuai fasenya, sesuai masanya gitu. Jadi kalau sekarang orang tua bangga, anak saya udah bisa ini kan udah mulai nggak laku hari ini kan, karena orang punya fasenya. Nah mungkin 12 tahun awal dari hidup seseorang pasca primary school itu juga sesuatu yang mau nggak mau dia memang belum boleh kerja misalnya, gitu. Boleh nggak sih orang 14 tahun kerja, 16 tahun atau 18 tahun? Kalau memang nggak boleh, ya itu fase dia untuk belajar. Tapi belajar yang seperti apa? Gitu kan, belajar. Makanya kurikulum juga harus didesain. Makanya Merdeka Belajar itu kan sebenarnya didesain ada dua. Saya kurikulum 2013 saya pernah lakuin ini di Trenggalek. Jadi kita kebetulan karena ada prestasi dapat laporan keuangan kita bisa wajar tanpa pengecualian. Nah ini masih ngerti WTP. Itu WTP kasta tertinggi BPK. Walaupun sekarang semua juga dapat. Tapi waktu itu saya masuk WDP dan udah dikasih tahu sama pendahulu saya nggak bakalan bisa WTP. Tapi akhirnya saya ulik sendiri tuh semua laporan BPKP lah, masalah perkara yang ada, kasus-kasus kerugian negara. Akhirnya saya benar-benar micromanage betul proses perumusan LKPD, laporan keuangan pemerintah daerahnya. Kita bisa WTP, dapat duit. WTP bertahun selama menjabat Mas. Ya habis itu WTP terus. Tapi waktu itu dari WDP ke WTP itu perjuangan penuh air mata dan darah dan mata waktu itu. Iya, dan bener-bener saya punya tim yang saat itu sangat tidak yakin kita bisa WTP. Tapi saya terus pesimis ya. Pesimis dan saya bolak-balik di mentoring sama waktu itu nama kepala perwakilan BPK-nya Pak Novian tuh, kepala perwakilan BPK di Jawa Timur. Dia mau kita mentoring kita juga gimana kita bisa WTP. Makanya juga waktu Jakarta itu Pak Sandi bilang mau WTP-in, saya percaya karena Sandi investment banker, Pak Sandi. Dia pasti akan micromanage juga kayak saya dulu gitu. Jadi kita bisa. Tapi dengan WTP kita dapat duit. Nah, duit itu kita pakai bikin namanya active learning classroom. Apa sih active learning classroom? Kalau guru kan selama ini kan konsepnya tuh one direction kan. Semua murid duduk ngadep guru. Guru yang memberikan knowledge, ilmu pengetahuan. Sedangkan sekarang sebenarnya guru itu bukan ada di sana karena dia lebih tahu, tapi dia lebih bijak. Wisdomnya yang dicari. Jadi udah lebih dewasa, lebih mature, dia menjadi facilitator of learning. Anak-anak itu cari sendiri source of knowledge-nya, kemudian dia learning gitu. Nah, akhirnya kita rubah karena kita ngeliat juga waktu itu saya diskusi sama kalau nggak salah waktu itu Citibank ngadain event bareng sama organisasi internasional, saya lupa lah, UN affiliated. Itu ternyata Indonesia atau Asia bahkan agak lemah dalam critical thinking sama teamwork. Dua ini gitu. Nah, akhirnya saya coba kalau untuk critical thinking kita tuh nggak bisa kayak saya dulu waktu saya sekolah. Kebetulan saya beruntung sekolah di namanya Raffles Institution. Itu sekolah yang didirikan oleh Raffles tahun 1823 dan alumnusnya Lee Kuan Yew salah satunya. Nah, Raffles Institution kita belajar history of Malaya waktu itu. Di history of Malaya kita bukan hanya belajar what, why, who, when, how, enggak. Jadi
di mana, siapa, kapan, kenapa enggak. Tapi if ada, seandainya dulu Raffles dikasih pilihan antara Temasek, Bengkulu atau Pineng sebagai tukeran jajahan, kita simulate. Kalau kenapa kita pilih Pineng. Nah, jadi ada proses imajinatif gitu about rewriting history gitu. Jadi kita trying to then understand the storyline gitu. Bukan hanya sekedar hafal-hafalan dan bisa jelasin faktual, tapi kita juga bisa imagine Analytics-nya gitu. juga ya. Analytics. Nah, itu kan suatu proses yang sebenarnya bisa diterapkan di semua mata pelajaran. Nah, saya tuh membayangkan dan udah ada di SMP 1 Trenggalek itu. Jadi anak-anak duduk di meja berenam gitu ya, berenam itu, dan kemudian guru itu akan pelajaran apapun dia akan kasih kesempatan bagi anak-anak untuk belajar dalam konsep diskusi. Ya. Jadi dia nggak boleh ngasih definite answer, harus open ended question. Kita kan agak obses dengan multiple choice itu paling gampang dinilai gitu. Tentu ada plus minusnya lah, ada tidak Ya, untuk selalu skala tertentu susah banget. kita tahu juga ada total keterbatasan. Jadi saya juga nggak mau langsung pukul rata. Tapi ideal kalau bisa open ended tuh bagus. Kita selalu obses bahwa ada jawaban, ada satu jawaban yang pasti untuk semua masalah. Padahal enggak. Enggak selalu. Gitu. Kita akan merasa stres kalau jawabannya nggak ada di textbook. Kalau tidak ada jawaban yang definitely benar misalnya gitu. Nah, inilah yang kita coba bangun dengan active learning classroom tadi. Jadi bahwa dia itu akan case study dan semua bisa. Jadi nggak perlu kelas ini didedicate hanya untuk matematika, untuk fisika, untuk sejarah. Setiap guru akan dikasih challenge. Minimal 1 kali dalam sebulan dia harus utilize kelas ini untuk konsep case study learning tadi, critical thinking, teamwork gitu. Ini tuh bentuknya berarti di pendidikan dasar gitu, Mas Emil? Atau Kayaknya kecepatan ya kalau SD ya. ya, Saya sih waktu itu kebetulan karena SMA. kewenangan kita di SMP, kita taruh di SMP. Jadi di setiap SMP negeri gitu waktu itu. Belum, waktu itu baru satu percontohan pilot aja. ya. Jadi Pilotnya pilot kita ada taruh di satu. Trenggalek. Skalanya kabupaten. Cik. Oh iya. Jadi kita iya, bikin iya. active learning itu. Nah, yang Itu- agak susah mencari tutor yang mampu Bisa memfasilitasi. Mas. Waktu Masih terus sampai sekarang, di masih gubernur, terus. ya waktu udah Di jadi wakil Jawa gubernur Timur itu ya pas udah. skupnya diperluas nggak? Ya cuman waktu itu kan Covid kan. Oh, Jadi iya. boro-boro Malah bisa jadi duduk online. melingkar. Iya, malah online learning ya. Kalau bisa. saya suruh gitu saya bisa di ini gitu. Iya. Justru malah online learning gitu. Iya, Jadi iya. tapi itu juga yang menarik. Kita balik ke online, kita ngomong edukasinya agak panjang ya. Jadi waktu itu banyak keluhan. Anak-anak ngeluh. Mereka ngeluh bahwa ternyata stres dengan WFH atau study from home. Iya, study from Ya, home. belajar di rumah. Karena kata mereka kok tugas banyak banget. Kok berat. Nah, saya juga mengatakan dua hal. Di satu sisi kita juga introspeksi gurunya. Apakah guru ini akhirnya dikit-dikit cuma ngirim PDF, kerjain tugas, kumpulin, kerjain tugas, kumpulin. Itu udah cara paling gampang kan gitu ya. Kerjain tugas, kumpulin. Atau memang jangan-jangan saya nyebutnya tuh low energy classroom. Tahu nggak low energy classroom? Saya ngerasain belajar di fellowship di MIT. Juga di fellowship sama Mike Bloomberg, kita diikutin fellowship di Harvard. Itu combined class Harvard Business School sama Harvard Kennedy School of Government. Terus juga di Oxford waktu saya ngambil S2. Itu kita duduk, nggak bisa tuh yang namanya kita duduk terus mau dengerin guru aja atau dengerin dosen gitu. Nggak bisa. Baru 5 menit, 10 menit. Okay guys, now discuss with your colleague di sebelah tentang ini. Jadi dikit-dikit kita mikir di kelas. Jadi nggak bisa tuh tiba-tiba kita switch gitu cuma dengerin dia ngomong setengah jam gitu terus kita ngelamun, nggak bakalan. Nah, yang saya takut adalah kalau ini hipotesa ya, hipotesa low energy itu artinya anak-anak di kelas itu udah terbiasa one way learning. Dia duduk, dia zone out aja udah tuh, setek gitu, dia dengerin dan itu udah nyaman karena dia nggak perlu terus mikir, cukup one way aja, serap aja. Catet, kalau agak rajin dia catet keywordnya, udah. Tapi mikir itu kan energi. Nah, bagi mereka mungkin capek gitu kalau terbiasa di kelas itu one way. Terus tiba-tiba sekarang pas lagi ini dikit-dikit ada teamwork, ada case study yang harus dia lakukan. Nah, saya khawatir kalau hipotesa low energy classroom itu benar. Karena udah jadi habit gitu Mas. Udah jadi habit. Jadi begitu pas study from home dikasih tugas pegel bawaannya. Karena biasa di kelas cukup dengerin guru aja. Iya. Maka pada saat kemudian study from home itu dikonversi menjadi, kayak saya bilang, ngapain kuota Zoom mahal-mahal dipakai buat guru ngajar?
one way kan itu. Iya. Kenapa? Dan akhirnya kan lagging, buffering, Iya. ya kan? Kenapa nggak di pre-record aja, Iya. dibikin yang benar kontennya? Kan terus misalnya ada PowerPoint-nya di-insert. Coba kalau pakai Zoom kan gurunya ngomong, PowerPoint-nya jadi gede, gurunya ngecil. Iya. Ekspresinya nggak bisa masuk, nggak bisa interaktif. Bayangin kalau video itu di well design, guru ngomong terus nanti ada penjelasannya pakai audio visual, kan lebih efektif. Rekam dulu, kemudian dikirim ke anak-anak pakai offline aja, pakai thumb drive dikirim atau apa. Nah, baru kuotanya dipakai untuk diskusi. Biasain anak-anak itu belajar dulu, masuk kelas diskusi. Nah, inilah yang dilakukan juga di Oxford. Di kelas tuh profesor jarang nerangin. Profesor itu mengulas bahan reading yang udah harus kita baca sebelumnya. Gitu. Jadi pas di kelas kita nggak baca, udah mati kita. Mati, nggak ngerti apa-apa. Makanya di Harvard Business School terkenal banget, dia punya Harvard case study. Karena case study-nya itu yang mahal. Nah, case study itu di kelas dibahas. That's why kelas itu bukan menjadi knowledge dissemination, tapi knowledge creation. Kita menciptakan pengetahuan di kelas. Karena apa? Orang dari berbagai latar belakang, ada yang dari birokrat, ada yang dari private sector, ada yang dari organisasi, itu berdiskusi di sana. Nah, profesor sebagai yang ilmunya tinggi akan memberikan insights, masukan, tentu pengalaman, tapi kontribusinya tuh nggak dominan, itu benar-benar bareng gitu. Dia akan mendrive proses diskusi ini. Bahkan Mike Bloomberg itu pakai analytics. Dia akan bilang kalau profesornya terlalu berdiri di sini, yang sini nih mulai agak kurang interaksinya. Jadi dia punya tools gitu tadi. Nah, diukur tuh udah ya. Nah, saya kebayang memang education kita idealnya bisa ke arah sana. Tapi itu sempat dilakuin nggak Mas yang ini? Maksudnya inovasi yang online learning. Saya mulai beberapa sekolah. Saya misalnya ada sekolah yang saya datengin, terus saya kasih bantuan. Jadi kan suka ada omongan nih katanya, jadi kepala daerah tuh gajinya kecil, tapi sebenarnya ada pendapatan besar yang namanya BPO, biaya penunjang operasional. Betul, itu dana yang bisa kita pakai. Tapi bukan buat belanja gitu. Oh, saya lagi seneng tas ini, saya beli, nggak bisa. Saya pakai beli tas. Nggak bisa. Itu untuk ini. Nah, jadi kalau saya turun ke sekolah ini bagus, gurunya semangat, saya bantu video cam untuk webcam. Nah, tapi saya bilang tolong Anda bikin percontohan, bikin konten in advance. Pakai sesi Zoom-nya dan kuota yang precious itu untuk diskusi. Bukan untuk one way learning gitu. Dan anak itu punya di kelas aja ada span of attention, apalagi di rumah. Tambah susah banget, dan makin kesini kan makin susah karena sosial media ini ya, sosial media addiction. Ya, dan kita terbiasa sekarang itu langsung cepet kalau nggak shift. Makanya sekarang orang dulu YouTube masih sabar nontonin gitu. Nggak tahu sih kalau mudah-mudahan ini podcast di ini sabar. Di konten tertentu. Ya, tapi let's say they're not the majority. Sebenarnya gini sih Mas Emil, biasanya hook di depannya tuh berapa detik itu tetap berlaku. Iya. Dan orang kadang suka scroll langsung ke tempat yang hooknya tadi. Tadi hooknya sebelah mana sih? Ini aja nih lihat gitu. Tapi sekarang kita udah bergeser kan dari klik jadi scroll. Orang diminta pokoknya langsung memvonis satu konten dalam 5 detik. Ya, boro-boro 5 detik ya. 2 detik, 3 detik. 3 detik pertama. Gitu, dan akhirnya algoritma itu langsung baca mana yang lebih kita tonton, mana yang enggak. Dan dia akan feeding kita dengan konten yang sesuai sama yang kita mau. Artinya khasanah atau paradigm kita sempit. Karena kita disuguhin konten that we like gitu. Dan yang kedua ya, orang udah terbiasa membuat satu kesimpulan terlalu cepat. Dia nggak punya kesabaran, boro-boro sekarang suruh baca novel. Terus dia suruh imagine gitu. Dengan novel itu dia membuat suatu depiction what it looks like. Nggak ada. Orang lebih senang disuguhin dengan infografis yang singkat. Nah, itu juga untuk sisi imajinatif kreatifnya bisa bahaya. Analoginya tuh gini sih, kalau dunia digital sekarang tuh kalau kita balik tahun 90-an, short content yang kita scroll itu kayak televisi, hiburan yang sebenarnya nggak kita cari tapi kita bisa anteng di situ. Kalau dulu tahun 90 kan kita nonton iklan pun kita tonton kan. Iya. Nah, sedangkan konten panjang kayak gini Mas, yang kayak podcast atau apa, itu kayak kita nyari lagu kesukaan kita di toko kaset. Jadi tetap hiburan, tapi hiburan yang emang orang-orang drive-nya ketika dia udah masuk di sini, most of them itu misalnya 70 atau 60% akan dengerin itu banyak karena interest nih, misalnya ngelihat mukanya Mas Emil di awal nih emang udah suka sama Mas Emil duluan, mereka bakal tahan. Tapi dengerin. untuk dapatin new penonton nih atau new fans,
Berarti harus ada hook dan beat yang dibuat via short tadi. Bisa juga itu Jadi kan emang konsep kombinasi. konsep orang bilangnya customer acquisition kan. Iya. Jadi bahwa you Funneling need some lah itu. kind of gimmick to bring them here, tapi retention itu seninya tersendiri kan. Iya, betul. Dan kembali lagi kepada dia juga gitu, bahwa orang yang hadir karena alasan yang nggak sesuai dengan spirit atau style, ya pasti dia akan eliminated sendiri. Dia akan Seleksi lah. retention, ada seleksi alam. Ya bisa juga dibilang gitu. Kita jadi udah serius banget dan kayaknya waktunya juga udah cukup panjang ya. Iya, gue Mungkin nggak kita tahu dia udah coba- berapa lama nih. Kayaknya Ngambil kalau- topik yang agak light dikit sekarang. Kalau gue hitung-hitung 1 jam 12 menit. Mungkin ya sekitar 15 ya. ya. Oke, kalau gitu ayo Ini, kita cari topik untuk Sekarang kita ibaratnya bahas senam, kita tontonan. pendinginan. Iya, sekarang kita bahas tontonan nih. Karena tadi sempat ngobrolin series-series. Tadi sempat Iya. kesebut juga The Big Bang Theory atau apa. Kayaknya Mas Emil termasuk yang menikmati inilah apa namanya produk-produk film ataupun series gitu ya. Suka? Karya-karya film atau Nah, kalau film atau favorit series Mas Emil apa aja? Nah, ya saya sering ngomong kan, kalau film apa series kebanyakan yang kata orang serius-serius gitu ya, film kayak Godfather, terus politics ya gitu, film-film politik. Apa sih ya, kayak House of Cards, Diplomat kalau di Netflix gitu ya. Tapi sebenarnya yang receh-receh juga nonton sih gitu. Marah nggak ya ini penggemarnya kalau maksudnya bukan receh ya, tapi katakanlah yang nggak terlalu Santai, serius lah, yang santai. Ringan. ya, Bahasa jangan ininya receh, bukan receh, sebenarnya romance, Oh, gitu, romance ya, romance dan politik. Yang romance ini karena apa, lucunya kalau yang Korea, dia romance itu banyak sekali empasisnya justru di sisi misalnya karir gitu, kayak Queen of Tears misalnya. Queen of Tears itu kan dia banyak storyline-nya justru tentang bagaimana si keluarganya ini mental dari holding, dari grup, walaupun proses holdingnya itu dia mental tuh drama gitu ya, kayak ada drama-dramanya. Tapi kemudian gimana dia bisa balik lagi, terus ada crime plotnya, ada apanya. Nah itu yang bikin saya hook gitu. Jadi kadang-kadang bagian-bagian yang lagi apa, wah, mesra-mesranya saya skip. Saya skip gitu. Jadi tapi tetap, nah maksudnya emotional build up-nya pada saat ini di misunderstood, ada ini ada gitu. Kita sama antagonisnya juga rasanya pengen becek juga ada gitu. Tapi jadi nonton juga. Jadi sebenarnya nggak bisa mengkotak-kotakan lah favorit. Cuman saya seneng cerita yang ada plot twist-nya gitu. Ada plot yang berkaitan dengan crime, politics, itu biasanya lebih senang gitu. Kalau series politics yang Mas Emil paling suka itu Queenmaker. Queenmaker bagus. Itu terus dia, Designated Survivor 60 Korea Days. atau Korea. ya. Kalau yang politik Western. yang Western tadi sebenarnya House of Cards menarik ya, perjalanan congressman, dan bagus banget dia karena dia gambarin bagaimana sih proses lobbying yang dilakukan oleh seorang whip. Whip itu bukan kayak ketua fraksi gitu, tapi bukan ketua fraksi gitu. Jadi ada faction leader, tapi kalau ini dia di bawahnya, tugasnya dia tuh keliling memastikan orang kalau fraksinya itu vote kemana ikut gitu. Jangan belot gitu. Ya. Jadi dia namanya whip. Ada majority whip, ada minority whip di Minority dalam Congress gitu. Ya. Itu kan itu role-nya dia gitu. Kemudian dan dia climb up the ladder gitu. Jadi menarik, walaupun ada juga dramanya agak sedikit over, tapi bagus. Nah itu saya tertarik banget sama yang kayak gitu, chief of staff, tentang staff pri seorang congress member yang kemudian dia naik karirnya. Kalau film widescreen ya, tadi kan Godfather film lawas ya. Saya nggak bisa recall loh film apa ya terakhir ya. Nggak bisa ya. Film-filmnya Quentin misalnya, kayak yang nggak harus politik sih. Ada film favorit nggak Mas? Kalau film favorit saya justru DiCaprio. Yang mana tuh? berarti Inception. Inception. Shutter Island. Shutter Island bagus banget sih. Jadi sebenarnya menarik nih, orang kan kayak ada quote-nya Harvey Dent, kayak kalau lu mau mati jadi hero. Harvey Dent. Yang mana nih, Dark Knight? Dark Knight kan dia bilang kan lu mati jadi hero atau hidup lebih lama jadi villain. Itu sebenarnya udah disebut duluan di Shutter Island. Oh, udah ya? Orang nggak sadar itu. Iya. Udah ya? Orang taunya itu kan Harvey Dent. Itu tuh dialog. Kalau nggak salah itu kutipan yang lebih lawas lagi. Cuman di Shutter Island waktu Leonardo kan itu endingnya gantung tuh. Leonardo-nya kan dipanggil. Tapi bukan itu ya, he's the hero that Gotham needs, not the hero that Gotham deserves gitu. Ya, itu juga Harvey Dent. Keren banget ya.
Tuh Itu bagus banget. cuman yang lucu yang terakhir yang versi yang main Twilight siapa tuh? Yang jadi tuh Pattinson. Robert Pattinson. Terus saya bilang ada katanya ada satu nggak tahu bener nggak ada sesuatu bilang this movie is dark gitu, maksudnya like literally dark gitu. Karena ada orang yang suka I cannot watch anything gitu kan, dark banget. Tapi bener waktu saya nonton di pesawat tuh Apa sih nih nggak kelihatan gelap apa-apa banget gitu ya. gitu ya. Karena Warner Bros kan pendekatannya emang gitu ya. Dia kayak bikin beberapa universe dari satu superhero sendiri. Jadi kayak misalnya Harley Quinn nih, ada yang versi Lady Gaga-nya, ada versi Margot Robbie-nya Iya. gitu, ada yang udah universe dimatiin tuh universe-nya Zack Snyder gitu. Terus ada James Gunn juga udah involved banget di situ. Jadi itu bukan adaptasi tapi malah parallel universe. iya, jadi Kayak Spider-Man yang lain. Iya. Kumpulin semua Selalu, Tobey iya. Maguire dan lain-lain Benar. gitu ya. dan mereka itu hebat, bukan hebat ya. Kita lihat project ke depannya. Cuman kalau di DC itu kan sebelum tahun 2010 filmnya oke-oke tuh Mas. Dark Knight, Watchmen tuh bagus banget, superhero paling bagus yang gue nonton. Apa namanya? Watchmen. Masa gue nggak tahu? Wah, itu bagus banget dan itu sangat politis, sangat politis. Watchmen. Jadi Oke, Watchmen sebelum The Boys, sekarang Watchmen itu aku bisa bilang nggak ada film superhero yang lebih bagus dari itu. Jadi kayak pokoknya nggak mau spoiler, itu jadi list pertama yang harus nonton. Nah, tapi setelah Marvel naik nih, mereka coba nih ikutin treatmentnya Marvel nih, sukses formulanya Marvel dan fail. Sekarang mereka mau build up ulang dan Marvel kan mulai turun nih. Jadi makanya muncul yang kayak Batman Robert Pattinson sama Ben Affleck kan beda nih. Iya. Iya, terus ada Ben Affleck kayaknya nggak lanjut ya, cuman Tapi tetap Christian Bale is the Christian Bale itu ya. iya yang Is di the- Dark Knight. wah, God. Dark Knight tuh parah. Itu Dark Knight itu ada Heath Ledger juga. Ya? Heath Heath Ledger yang kan jadi juga, Joker. Jokernya kan juga dibilang Heath Ledger yang nggak akan bisa tergantikan. Maksudnya Crazy, tapi itu the sampai best. konsekuensinya dia Joker. suicide sih ngeri juga sih memang. Dari Brokeback Mountain langsung Brokeback Mountain. Iya, itu dia kan langsung kayak gitu tuh, Brokeback Mountain, Joker, terus meninggal kan. Meninggal, heeh. Jadi Karena emang- terlalu mendalami ya perannya. dan gitu. ekstrim semua. Itu Joaquin Phoenix nggak kebawa ke situ. Ya? Iya, Joaquin Phoenix kan dari Gladiator tuh sempat senggang lah ya, sempat lebih aktivisme vegan dia kan lebih tinggi. Iya. Masuk dia ke Joker dan kayaknya emang dia setelah film Joker itu dia recovery juga gitu. Jadi balik lagi body shape yang lama gitu, nggak yang berusaha untuk masuk banget setelah peran selesai. Tapi sekarang lagi buat lagi itu sih. Oke, well you do your research very well, bos. Nah, makanya dia kalau lihat film penulisnya gitu dicari. Serius. Kalau aku biasanya ngelihat writer. Bener sih, kita juga harus appreciate penulisnya sih, memang mereka yang luar biasa juga. Berarti Mas Emil cuma tahu series-series itu tapi writernya nggak tahu. Iya payah ya, kayak kalau Enggak dangkal lah, Mas. sekali Mil. Enggak. Anda sangat dangkal katanya. Iya, enggak apa-apa sih. Wakil Tapi gubernur minimal kan ya. hari ini akan Sibuk memulai. juga kan. Saya akan mulai mengapresiasi writer Iya. keren-keren. Betul, setuju ya. Ya wajar lah wakil gubernur masih Iya. nonton. Cuma beberapa ya kayak Francis Ford Coppola kan dari Iya. novelnya Mario Iya, Puzo gitu. iya, tahu benar, beberapa benar. kayak gitu. Cuman jadi tahu karya dia yang lain yang bagus juga soalnya. Kalau aku dari nonton The Big Bang Theory misalnya Chuck jadi Lorre tahu, ya. iya, jadi tahu Kalau itu series-series tahu Chuck Chuck Lorre Lorre yang tapi lain. nggak aware bahwa ternyata Oh iya, dia series yang bikin lain tuh, dia bikin other great works juga. Tahu nggak saudaranya Frank Coppola yang terkenal? Francis Ford Coppola. Iya. Saudaranya siapa? Nicholas Coppola atau Nicolas Cage. Nicolas Cage ya. Itu tuh Nicolas Tapi, Cage itu iya, Coppola ya. Coppola. Oh, Aku tuh interesting. aku penikmat Itali banget, Mas. Aku seorang Juventino. Oke. Aku sukanya dari bola tapi dia jadi Dari semua zaman kayak Del Piero. ya zaman Del Piero 97 lah, 96. Sama. Terus sampai sejarahnya, filmnya, pop culture-nya sampai ngikutin gitu. Jadi Gara-gara tahu, satu jadi mulai tahu-tahuan. pengen tahu. Jadi zaman-zaman Caligula pun Wah. udah tau baca itu tuh. Wah. Nero, Caligula, Roman gitu. Sampai yang kemarin tuh kayak lo tau Kekaisaran Roma itu depopulasi karena Indonesia gitu. Ada teori kayak gitu. Karena malaria. Oh. Jadi fisherman Indonesia kan bawa ini nih budaya padi nih. Padi itu kalau ditanam bikin genangan kan dari Iya, dari Hindia betul. ke Afrika mulai nanam, orang mulai nanam dan Wet akhirnya rice cultivation. iya, dan itu yang jadi epidemi Sumber-sumber malaria. yang akhirnya Karena Italia menghancurkan. kan agak selatan ya. Iya, Mungkin kan di beberapa mereka tempat banyak wet rice. ini ya. Heeh. Waktu itu sampai ke Mesir sampai ke ini dan ternyata ya dari fisherman Rusak tuh ya population. oh ya, all make sense ya gitu loh. Should we be proud?
Enggak. Enggak. Bingung sih ya. We should not. Karena yang dihancurkan tuh empire yang sekuat itu. Oh iya. Jadi in a way Roman Empire ya. enggak, tapi kita tuh bahkan keberhasilannya tuh by luck gitu loh di situ. Maksudnya kayak random, kayak gue sebenarnya mau ngirim ini tapi konsekuensinya Iya. tiba-tiba lucky. Ya, sama kayak tadi lah, kalau kayak pengalaman pribadinya Mas Emil ya, blood disease. Oh iya tadi. Iya. Kayak mau mati. Dewi. Gue mati nih. Itu buat, Iya, iya. buat kita kan malaria, elah makan daun kates aja DBD nih, ini. mau daun pepaya selesai lah ini ya. Malaria minum paracetamol aja banyak-banyak. Mereka kalau kena malaria waktu itu kan bingung. Demam Masuk berdarah tuh TV. memang paling bahaya kalau nyerang seseorang yang punya komplikasi. Oh iya. Karena itu tadi kalau ada komplikasi dia nggak bisa dikasih obat-obat lain. Obat-obat yang lainnya, kemudian komplikasi kayak ke yang kondisi lain. lainnya itu yang worsening gitu. Iya. Aku hampir meninggal gara-gara itu Mas. Kelas DBD. 4 SD komplikasi malaria sama DBD. malaria. Jadi kayak Itu udah malaria sama DBD ngumpul semua. iya, dan positif semua. Jadi kayak Waduh. ngerasain yang namanya apa namanya? Kejang. Kejang, rasa kejang, terus ada tabung oksigen udah sampai di level itu. Itu karena komplikasi dan di daerah kecil kan, daerah Jambi, hutan masih banyak. Oh iya. Memang beberapa daerah tuh masih harus ini malaria, harus Iya. aware malaria. Iya. Belum terlalu ini ya. Maksudnya teknologi dan pengobatan, fasilitas pengobatan, fasilitas tahun kesehatannya 90-an belum ini. tuh Belum bagus. serem banget. Iya, benar-benar. Beda banget lah sama sekarang sih, definitely. Dan budaya orang buka jendela itu. Iya, Kalau sekarang AC dikit-dikit AC. Iya, dulu orang buka jendela kalau nggak pakai. Ya karena apa? Obat nyamuk semprot lama banget dulu. Pakai bakar kita keganggu kan. Iya. Jadi kayak apa? Epidemik apa namanya? Epidemi bahasa ininya. Ya basically. Iya. Jadi mewabah dan maksudnya kerentanan atau exposure-nya jadi lebih besar di daerah itu gitu ya terhadap itu. Tadi pas lagi ngomongin series kita belum tanyain karakter ini favorit. Ada nggak Mas Emil misalnya kayak House of Cards gitu. Karakter favoritnya Mas Emil di situ ada nggak? Siapa itu dan dia. kenapa? Saya kalau ya pastinya kan lucunya di sana protagonisnya tuh juga ada sisi antagonisnya gitu kan. Siapa kalau menurut Mas Emil di situ Kan itu protagonis? siapa sih yang main di itu di Kevin Spacey ya siapa? Oh, si ininya, Masuk nggak sih? Franknya. Kevin Spacey apa bukan ya namanya? Iya, namanya Kevin Spacey dia. Ha-ha. Frank yang jadi Frank Underwood-nya. Ya Frank Underwood. Oh, you know that? Iya, I watched. Nonton juga House of Cards? Iya, ya? I do. Oh, season I did. 1. Semuanya sampai selesai. Oh, sampai selesai. Iya, udah selesai. Nggak, tapi kan kelihatan betul kan the complexity of actually pushing through a particular bill, kemudian dia punya konstituen sendiri gitu kan. Iya. Itu make sense gitu loh dalam keseharian politik bahwa it's a give and take gitu. Dia harus tahu apa sih yang diinginkan orang ini untuk dapat dukungan dia di sini. Benar. Dan it's a very complex web of interest gitu yang kemudian dia mainin kan. Makanya tadi aku sendiri kalau nonton series western sebenarnya suka susah menentukan protagonisnya itu siapa karena Tapi kan lebih menarik begitu. the complex Karena nggak morality pernah yang black and ada. white sebenarnya. Exactly right. Jadi tapi favoritnya Frank Underwood berarti di situ. Di film House of Cards. Di series House of Cards. Kalau Godfather pasti Michael Corleone ya. Although I respect his father gitu, tapi Michael Corleone itu ya ini ya, dia benar-benar how he transform juga ya dari poster boy of ini ya, anak Harvard ikut military service gitu. Tapi kemudian dia diremehin kakaknya bukan karena dia payah, tapi dia anak baik-baik yang nggak akan tahu underworld itu kayak apa, terus akhirnya dia bisa masuk. Akhirnya ngebunuh kakaknya sendiri. Hah? Oh itu Iya, bisa. terlalu dark. Jangan di sini dibuka itu Godfather. Iya, ini spoiler buat yang belum nonton juga. Emang ada orang yang belum nonton Godfather? Ada, pasti ada, udah, pasti ada. Bukan, tapi kalau orang nggak paham langsung ngejudge-nya nggak, kita nggak bisa justify. Many of its actions itu definitely nggak boleh dijustify. Itu juga jangan itu yang aneh tuh. Kalau kita mau neladani dia gitu misalnya yang kita teladani itunya nggak boleh gitu. Kan makanya kan istrinya kan kemudian mohon maaf ngegugurin anaknya kan I don't want another Corleone kan gitu, karena dia ngeliat bahwa nanti akan lahir lagi, apalagi karena tahu laki-laki. Ini kalau ada laki-laki lagi akan follow footstep dari bapaknya si Michael Corleone ini kan gitu. Dia anggap it's in the blood gitu kan. Jadi Kalau- ini Mas menarik nih ini karena Mas penggemar Godfather nih. Aku mau tahu opini Mas soal Godfather 3 gimana? Ratingnya juga agak ini sih ya. Karakternya juga beda. Godfather Apakah buruk atau seburuk itu?
definitely jomplang sama 1 dan 2 Iya ya. jauh banget lah, jauh banget. Dan akhirnya kan kayak kita juga jadi karena mungkin jarak antar filmnya juga jauh banget kali Mas. Itu kan Godfather 3 dibuat tahun 90 tuh. Godfather 1 kalau nggak salah 74, Godfather 2 kalau nggak salah 76 atau 78. Ya itu deket karena sebenarnya Iya. novelnya satu novel dibelah jadi 2 part gitu kan, Godfather 1 sama 2. Jadi di Godfather 2 kita ngelihat kayak nonton film Omen, ngelihat Iya. Michael Corleone jadi begitu kan, ada Omen itu. Dan kayak Nah di Godfather 3 itu kan kemudian karakternya si Vincent itu yang kemudian didorong jadi successor, tapi lebih ke action ininya gitu. Jadi kayak apa namanya, dan karakternya Michael udah berubah jadi terlalu teriak-teriak, ekspresif gitu, agak beda. Jadi jawabannya adalah tadi buruk atau seburuk itu ya? Nggak berani sih. Tetap But definitely Godfather 1 dan 2 itu jauh lebih bagus, dan Godfather 3 memang untuk ekspektasi banyak orang di jauh bawahnya ya, di di bawah bawahnya dari 1 dan 2 Oke, ya. antara 1 dan 2 deh Mas. Oh, that was tough. 1 Mas ya. 1 karena ya banyak scene, tapi mungkin subjektif ya. Saya nonton itu tuh setengah dicekokin bapak saya almarhum. Jadi ada momen-momen di mana beliau tuh kayak waktu Michael Corleone harus jagain bapaknya di rumah sakit, terus dia harus pura-pura di depan masukin tangannya sini like as if itu ada apa? Ada guard, terus yang satunya lagi dia kasih semangat, you did well, dia ngerokok tangannya udah gemeteran. Nah dia suka momen, dia ngejelasin momen of leadership tuh kayak gitu, jadi orang harus tenang, even under pressure kayak gitu-gitu. Jadi it's subjective gitu. When I say Godfather 1 is enjoyable, the transformation of Michael Corleone dari awal sampai terus dia kemudian jadi nerusin bapaknya, terus berantem sama kakaknya di Las Vegas waktu ngomong ke Mo Green, nah gitu. Oh yang sama si Frank. I love you but don't ever take sides against the family again. Itu tuh salah satu momen yang bikin merinding ya. Selain ya scene awal lah ya. Scene awal yang bilang, salah gua tuh apa? Kenapa lu gak pernah datang ke gua? Iya. Wah, mungkin butuh balik. What did I do wrong to you? Mungkin di hari yang gak akan pernah datang gua butuh bantuan lu. Tapi ini mungkin gak akan datang, katanya sial. Gila ya. Itu politics juga sama kayak gitu. Ada 2 macam orang gitu. Ada orang yang datang hanya kalau butuh. Ada orang yang actually believe in friendship exists gitu in politics, tapi at the end of the day kita harus terima fakta bahwa it can never be the ultimate criteria of someone's political decision. Saya nggak mau kasih contoh, tapi udah banyak orang yang bersahabat tapi pada akhirnya karena politik justru mereka nggak bisa bareng lagi gitu. Kalau di The Big Bang Theory ada karakter favorit? The Big Bang Theory ya Leonard sih, tapi nggak tahu ya. Hofstadter. Susah banget gitu. Maksudnya I think Sheldon is the best. Gak ada Sheldon sih film tuh crumble. Tapi bukan karena Sheldon lebih bagus, tapi interaksi antara yang si lain dengan Leonard, Sheldon, kemudian si Raj, si Howard Wolowitz dengan Sheldon and Penny-nya sendiri itu yang membuat ceritanya alive. Gitu. Jadi tapi favoritnya Leonard ya, interesting. Kenapanya ada nggak? Kenapa karakter favoritnya Leonard? He's somehow close to normal tapi enggak gitu loh, ngerti kan? Jadi nggak senormal. He's the closest to normal yet he can be part of that. Ya akhirnya nge-bridge Sheldon ke the world juga kan awal sebelum ada Penny. Makanya tapi ya itu film ini banget sih, maksudnya joke-nya tuh smart banget. Tapi kadang ada yang slapstick-nya juga lucu gitu, kayak yang dia dapat hadiah napkin gitu kan dari si Penny kan. Oh iya. A napkin gitu kan. Ya, terus pas dilihat itu dari si siapa? Leonard Nimoy. Terus he wipe his ini gitu kan. I possess the DNA of Leonard Nimoy kan. Waduh, itu ada tanda tangannya si Nimoy. It's smart joke but it's funny. Yeah. Terus reaksinya Penny, all I'm giving you is the napkin kan gitu. Terus yang Sheldonnya tetap nonton Mas?
Nah ini Belum. baru mulai mau Iya, nonton. baru mau mulai nonton. Baru mulai mau nonton Sheldon. Tadi juga aku udah bilang harus banget nonton Iya, yang iya, Sheldon. iya. Tapi yang The Big Bang Theory belum dihabisin kan? Sengaja memang belum pengen nonton season yang finalnya lagi terakhir. nggak ditonton karena terlalu bagus ya. Karena yang Sheldon kemarin itu terakhir punya kecenderungan spoiler, saya jadi nggak salah. Iya. Nggak salah di yang Sheldon terakhir itu ini ya. Dia masuk ke universe Big Bang Theory gitu kayak ngasih Kayaknya, tapi adegan Sheldon Aku juga lebih- belum nonton season terakhirnya. Tapi oke kok. Lagi savor juga kayak. savor ya. Aduh. Aku Big Bang Theory-nya nggak nonton Mas, yang Sheldon-nya aku Oh malah nonton gitu. ya kalau gitu Balik. mesti nonton. Iya, masih nonton Big Bang Theory. Terus Oke. mulai tertarik tuh kadang-kadang. Kayaknya seru deh Big Bang Theory ini. Karena dari dulu tuh punya kayak mindset aneh dan jelek sih kayak kalau orang udah banyak nonton kayak Oh males gitu. ya Oh gitu. dianggap terlalu mainstream ya? Bukan Kalau kayak bukan karena terlalu mainstreamnya, jadi kayak nggak bisa menikmati itu dengan hikmat dan romantis gitu. gitu. Oh, oke oke. Jadi Udah lebih banyak yang cenderung ngomong. terkenal tapi nggak terkenal banget deh, nggak apa-apa deh. Lo udah kayak- banyak yang diomongin iya. gitu ya kalau udah Ada, rame. ada perasaan FOMO-FOMO-nya juga ya. Iya, takutnya malah jadi FOMO gitu. Dulu tuh ngikutnya dia malah kayak Dia Elite nonton Deal. TPPT takut FOMO. Gua nonton Queen of Tears apa nggak lebih FOMO lagi? Queen of Tears. Oke. Thank you banget Mas Amil udah mampir ke Makasih. Malaka Project. Enjoy banget. Ini Seneng bener-bener banget kayak sih. apa keluar dari rutinitas nih kita ngobrolin, ketemu Iya. yang se-vibe ya. Seneng banget sih bisa akhirnya dapat ceritanya Mas Amil yang lumayan lengkap ya dan cukup mendalam terutama 1 di jam 40 sisi-sisi menit ya. personal. Kalau ukuran ya. politik nih abis ngomong kayak gini kita tambah dipilih apa enggak ya? Bercanda. Kayaknya sih iya ya karena justru nggak ada reason Kita nggak ada, kita vote-nya nggak ada nih. motivasi politik sama sekali. Memang kita kenal waktu seminar, Iya. ya terus ya langsung kayak ya udah penasaran pengen datang di Iya podcast. iya. Tapi Pengen banget sebenarnya undang Mas kalau Amil kita sih. pribadi nih Mas, kalau kita sendiri kan sejauh ini platform yang emang benar-benar kita pengen ngasih kesempatan orang untuk ngomong apapun lah. Jadi misalnya ada politisi yang mau masuk ya oke, it's okay nggak masalah gitu. Dan kadang kan mereka kayak apa ya, justice for everyone itu kan esensi demokrasi ya adalah lu boleh omongan lu mungkin jelek tapi lu jangan dilarang ngomong gitu. Mm-mm. Nah, ya. Iya, iya. Jadi kadang kalau aku melihat beberapa diskusi soal demokrasi nih, ya kita tuh harus ngerti dulu esensi demokrasi. Opini orang tuh bisa sangat jelek, tapi melarang dia beropini berarti kita sudah gagal pada demokrasi itu sendiri. Iya betul. Nah, ini kan sering orang bias nih karena Freedom of karena speech. tidak in the same side. Harusnya Jadi nggak kayak- boleh ngomong nih. Iya, ini terlalu jelek nih orangnya nih. Terlalu ini malah hak omongnya dimatiin. Nah, itulah kenapa kita semua spektrum, semua afiliasi, semua dia mau ada di mana, mau dia ada di mana, ya masuk di sini ya tetap ditonton aja semua orang. Iya bagus sih. Saya seneng banget kalau yang nonton juga open eyes and ears ke orang-orang yang mungkin mereka nggak terlalu Iya. favorit sebenarnya. Nah, kayak contoh kemarin nih. Itu Bang Hasan Nasbi duduk di situ, sebelumnya Bang Rocky duduk di situ juga gitu. Jadi ya dan tetap aja Tapi orang dua-duanya tetap orang suka. keren kok. Iya. Maksudnya kan mereka different Different, sides, iya, gitu ya. beda kapal tapi ya tetap Beda. mereka ya karena mereka punya sesuatu yang emang di-share kan, nggak selalu ngomong soal spektrum itu. Misalnya orang yang di 01 apakah harus ngomongin soal semua 01 atau 02, 03 kan nggak gitu. Manusia kan kaya ya, ada hal yang- Dimensinya Iya. banyak. Tapi kan kita seneng stereotyping masalahnya. Iya. Kaum langsung yang dukung ini dibilang kaum bumi datar. Oh, hubungannya apa kan gitu kan? Iya. Iya, makanya kemarin baru bedah buku Kiai Hasyim Asy'ari, Hmm. pendiri Nahdlatul Ulama. Ya. Beliau itu sangat concern dengan pendirian organisasi Islam. Hmm. Walaupun akhirnya beliau juga menjadi membidani layarnya NU ya, Iya. gitu. Tapi sebenarnya beliau sangat reserve gitu. Kalau orang main bikin organisasi Islam gitu takut terpecah gitu. Nah, menurut Kiai Hasyim Asy'ari, perbedaan pemikiran dalam Islam itu jangan diruncingkan gitu, jangan diperuncing gitu. Jadi if the difference is in interpretation by different scholars, ya let it be gitu gitu. Let's focus on the commonalities. Nah, jadi menarik gitu pada saat kemudian di Indonesia secara ideologi kita mulai ada satu value interpretasi Islam oleh certain groups yang dianggap juga counter bukan counter, malah in contrary atau breach terhadap ideologi Pancasila. Nah, sedangkan kalau dalam wisdomnya Kiai Hasyim Asy'ari bahwa ada kebebasan dalam melakukan interpretasi atau disebut ijtihad bagi para tokoh-tokoh
agama. Nah ini jadi interesting gitu. Jadi balik lagi ke tadi. Iya. Sebenarnya Justru pemikiran jangan tadi, langsung dikotakin tapi gitu kemudian kan. akhirnya orang mengkotak-kotak gitu bahwa Iya. oke yang sebelah sini nih artinya dia Masih gini nih, gini nih, gini dan, nih. dan- dan semakin runcing karena pilihan politik. Misalnya orang yang sebenarnya dia tipenya lebih moderate, lebih ini gitu ya. Terus tiba-tiba gak cocok pilihan politiknya tapi sama golongan ini yang dianggap yang moderat ini. didominasi orang-orang yang moderat. Akhirnya dia bisa switch ke sini loh. Hmm. Kenapa? Enggak deh, saya lebih seneng ke sini karena saya sebel sama mereka sama pilihannya. Nah, itu kan Ya, sayang iya. kalau kayak gitu. Tapi Convoluted. itulah yang berusaha kita coba. Nah, itu yang tidak terjadi di Pilpres kemarin. Loh, di Pilpres kemarin nggak terjadi loh. Golongan kiri kanan nggak ada. Karena yang kiri kanan yang diklaim kiri kanan nih gebukin tengah. Enggak dong, loh bener-bener. Iya, Gitu iya. maksudnya. In the same way kan muncul kan gerakan 4 jari. Udah jujur aja lah. Gerakan 4 jari. Basically karena menganggap yang apa, gak usah pilih nomor 1, gak usah pilih nomor 3. Apa sih? Pilih selain nomor 2. Boleh nomor 1, boleh nomor 3. Di gerakan 4 jari. Kan common enemy muncul. Tapi common enemy ini tidak muncul atas basis ideologi. Iya, iya, masih atas basis dari satu kelompok mana nih enggak nih? Enggak gitu ya. gitu, tapi karena basis of Berbagai sebenarnya macam-macam pola sih ya, pikir reason. dan pandangan terhadap what they constitute as righteousness. Iya. Ya itu bahasa politisinya Mas Emil kan kayak gitu bahasa sederhananya ya kepentingannya. Ketemu, Iya. ya. Jadi makanya somehow kebetulan orang bilang ya kepentingannya lagi ketemu, Iya. tapi di sisi lain juga tadi how people define righteousness. Iya. Itu kan juga ada yang debatable, ada yang memang bisa di ini. Nah, tapi akhirnya bukan lagi masalah yang ini kafir, yang ini enggak, udah enggak gitu lagi gitu, udah. Nah, itu agak sedikit kemudian membangun warna baru sih di politik kita gitu. Iya. Apalagi di Sebelum-sebelumnya pilkada ini kayaknya ekstrem kiri kanan nih yang dianggap gak pernah bisa nyatu bisa kolaborasi nih. Iya, iya. Gitu. Jadi baguslah kalau manakala kemudian tadi kita tidak lagi mengkotak-kotakan Ya. itu, apalagi itu isu yang sangat sensitif ya, masalah spiritual digabung dengan political preference itu bahaya. Jadi serius di ujung ini ya. Tapi nggak apa-apa sih ini penting. Karena ini berkaca sama yang terjadi di Prancis lah kan. Prancis kan kurang lebih tapi kan masih ideological nih. Ya, Ada kalau dia tapi satu- lebih kepada right wing ultranationalist, Iya sama yang lebih liberal inklusif, tapi sentris. Si Macron selalu mengklaim dirinya sentris. sentris, tapi dia enabler juga far right beberapa kali gitu. Oh gitu ya. Nah, orang kan nilai putaran pertama bisa menang tuh National Rally karena Macron kan lebih ke situ tuh. Tapi tiba-tiba di akhir belok dia Mas. Balik lagi. Ke kiri malah justru. Jadi kayak karena dia ngelihat oh ini nggak mungkin nih Le Pen ini udah terlalu dia kan berusaha menjaga kepentingan dia juga kan. Nah, akhirnya menang yang aliansi left wingnya malah menang justru. Levinya menang karena dia nanggung, Iya. main nanggung. Iya. Jadi konsep sentrisnya itu jadi nggak valid lagi karena tadinya dia mau coba main ke sana terus tiba-tiba balik, akhirnya ini udah oke. Tapi itu studi menarik sih Prancis yang terjadi. Dan sekarang semuanya jadi serba tidak menentu di situ. Padahal sempat Belanda juga. sempat udah Iya. diprediksikan nih bakal ke kanan nih, bakal ke kanan ultra nih semua right wing, nih. Belanda juga menang loh, walaupun Geert Wilders nggak bisa jadi prime minister ya. Iya. Akhirnya dia pilih yang cukup senior juga usianya ya. Mark Rutte itu kan muda tuh, jadi perdana menteri lama dan muda. Segantinya mantan kepala intelijen yang cukup berumur ya, udah mid 60s ya. Ya, tapi dia juga trennya ke sana gitu. Cuman akhirnya dipilih orang yang tidak terlalu ekstrim figurnya, tapi komposisi koalisinya yang menang right wing. Itu. Nah, itu ekses global politics yang juga harus kita perhati. Itu bisa satu podcast sendiri bisa nggak cukup tuh bahas itu. Panjang itu. Tapi boleh sih kalau Mas Emil next time mau mampir Next bahas kalau itu sih. mungkin abis pilkada kali ya. Iya. Sebelum pilkada dulu. sih Mas. Enggak, karena kalau sebelum pilkada nanti jadi beban dong untuk pilkadanya kalau ngomongin politik kanan kiri. Iya. Yang mampir sebelum pilkadanya agendanya beda dong. Oh, iya, gitu boleh, kan. boleh. Kampanye gitu ya. Nanti ya kalau udah timeline official kampanyenya Siap. udah mulai ya Oke. Mas Emil mampir ya. Mampir lagi. Oke, thank you sekali Thank you lagi banget. Mas Gak Emil. kerasa nih waktunya. Thank you banget juga semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, share videonya dan subscribe juga channel Malaka Project dan sampai ketemu di Malaka Podcast lainnya. Bye.